Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian liburan tahun ini? Liburan dong biar gak kayak Mimin kerja terus, kayak kagak, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 631, subscribe Penatua. Semua orang mengikuti sosok itu dan melihat seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia berpakaian ungu dengan tongkat di tangannya, wajahnya dipenuhi dengan semangat heroik, menatap marah pada Xiao Changtian dan yang lainnya, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Liu Xin. Seru Rong Muke. Adik kecil, apa yang kamu lakukan? Melihat itu, wajah Liu Yuan berubah. Orang yang berada di atas panggung adalah adik perempuan Liu Yuan, Liu Xin. Liu Xin tidak memegang posisi apapun di pohon rilem, dan murni berkultivasi, meskipun dia baru saja memasuki tahap kelima dari Master Roh Langit, meskipun dia juga pada tahap kelima dari alam jiwa roh, tetapi Liu Yuan tahu, bahwa Liu Xin bukan ahli dalam pertempuran, dan berkultivasi tidak berarti bahwa dia tahu cara bertarung, dan dengan kekuatan Liu Xin saat ini, melawan Zitao yang berpengalaman. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Kita tidak bisa mentolerir orang-orang dari dunia pedang menginjak-injak alam Wan Hua kita. Jika kita kalah, seluruh Gunung Linglong akan menjadi milik orang-orang dunia pedang. Siapa mereka? Saat mereka menginjakkan kaki di alam Wan Hua Realm akan benar-benar hancur, jadi, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Liu Xin memiliki wajah penuh tekad. Mendengar kata-kata ini, banyak orang di Realm Tree yang hadir merasa malu. Liu Xin bukan yang terkuat di antara mereka, tapi dia yang pertama menonjol. Liu Xin menatap Zitao yang ada di depannya dengan ekspresi serius, Spirit Life Key di seluruh tubuhnya telah diaktifkan. Dia tidak tahu apakah dia akan selamat, jadi dia harus memberikan segalanya. Liu Xin. Pada saat ini, Master Realm yang telah diam sepanjang waktu tiba-tiba berbicara. Liu Xin menoleh dan menatap Realm Master. Jika kamu tidak bisa menang, Master Realm terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu menyerah saja, mengerti. Jangan kehilangan nyawamu, orang-orang dari dunia pedang semua memandang rendah kehidupan, dan mengabaikan hidup dan mati. Menyerah. Liu Xin terkejut, tetapi tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, jangan menggilingnya lagi. Toh akan segera berakhir. Zitao sudah tidak sabar. Dia meneriakkan beberapa patah kata, dan dengan pedang biru di tangan, dia menunjuk Liu Xin. Bisakah kita mulai sekarang? Ayo. Liu Xin berkata dengan nada serius. Kalau begitu aku akan mengirimmu kembali ke barat. Ekspresi Zitao tiba-tiba berubah seram, dia bergegas maju seperti kilat. Itu adalah serangan lain yang sangat ganas. Liu Xin segera memanggil Profound Shield yang besar dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Pertahanan tebal Profound Shield sangat mencengangkan, serangan terus-menerus Zitao pada Profound Shield tidak mampu mematahkannya. Pada akhirnya, kekuatan mendalam Liu Xin sangat tebal, dan mudah untuk mematahkannya, tetapi Zitao merasa sulit untuk melakukannya. Hanya saja, tidak dapat menerobos tidak berarti bahwa Zitao tidak memiliki peluang untuk menang. Dibandingkan dengan kekuatan yang mendalam, Zitao lebih berpengalaman dalam pertempuran. Karena Jin Meluo berani mengirimnya ke atas panggung, kemungkinan besar karena dia adalah eksistensi yang kultivasinya jauh lebih kuat darinya. Setelah pertempuran sengit, Zitao mundur kembali dengan pedangnya, membuka jarak antara dia dan Liu Xin. Melihat itu, Liu Xin segera menyimpan Profound Shield-nya dan dengan cepat menstabilkan ki-nya yang dalam. Melihat itu, Zitao tertawa meremehkan, apakah kamu pikir aku akan menggunakan metode untuk berurusan dengan Zhang Ye? Kamu meremehkan aku, tetapi metode aku tidak terbatas hanya itu. Setelah Zitao mengatakan itu, pedang biru tua di tangannya menari dengan cepat di udara, angin dan awan berubah warna, awan di langit dipengaruhi oleh pedang, mereka dengan cepat berkumpul, dalam sekejap mata namun, di langit membentuk lapisan kabut hitam, Liu Xin di bawah merasakan darah di tubuhnya melonjak gila-gilaan, tekanan meledak, seolah-olah ada gunung di atas bahunya, sulit baginya untuk bernapas, dan gerakan profound kekuatan menjadi lebih lambat. Liu Xin dengan cemas mengacungkan tongkatnya, dan berteriak sekuat tenaga, hancurkan. Retakan. Awan di langit meledak dan menghilang. Krisis telah berakhir. Baik. Orang-orang dari alam Wan Hua semua bertepuk tangan. Kami tidak bisa membela secara membabi buta. Liu Xin mengatupkan giginya, dia menatap Zitao dengan tatapan serius dan mengarahkan tongkat ke arahnya. Staf melepaskan sejumlah besar lampu hijau zamrud, yang melepaskan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi Zitao. Wajah Zitao berubah, dia langsung menggunakan pedangnya untuk menebas. Aura pedang bergelombang menyebar seperti sungai. Namun, ketika menabrak pokok anggur, itu tidak dapat mematahkannya. Meskipun teknik Zitao sangat kuat, masih ada perbedaan dalam kultivasi. Kekuatan ki yang mendalam berbeda, bagaimana itu bisa menghancurkan teknik mendalam Liu Xin dengan begitu mudah. Pohon anggur itu melingkari Zitao, dengan erat membungkusnya dan dengan cepat menarik kembali, mengikat tubuhnya. Zitao mencoba memutar tubuhnya, menyebabkan ki yang dalam meluap, tetapi kekuatan pokok anggur itu sangat kuat. Serangan tidak bisa berhenti.
Melihat bahwa Zitao sedang ditekan, Liu Xin menggertakkan giginya sekali lagi dan menggunakan tongkatnya. Di udara di sekitar Zitao, sejumlah besar riak muncul, seperti gelombang batu giok yang beriak dengan kekuatan mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari riak. Setelah itu, Fin Spear yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dengan Zitao sebagai pusatnya, mereka dengan gila-gilaan terserang. Meskipun pengalaman bertarung Liu Xin tidak sekaya Zitao, tapi dia berhati-hati, dia pintar, dia tahu kekuatan dan kelemahannya, dan mengerti bahwa kelemahan Zitao, satu-satunya cara dia bisa menang adalah mengambil keuntungan darinya, dia kultivasi lebih kuat darinya, jadi dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekannya, dan tidak membiarkannya memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Melihat itu, wajah Zitao menjadi pucat, dia segera mengendalikan harta sihir, menyebabkan pakaiannya melebar dan dengan paksa memperluas tanaman merambatnya untuk menutupi, melindunginya. Fin Spear mengenai pakaiannya, menyebabkan pakaiannya bergetar. Di dalam, wajah Zitao pucat. Wajahnya berkerut saat dia mencoba yang terbaik untuk mendukung harta sihir. Liu Xin ini, dia mahir dalam teknik mendalam dan bukan pertempuran jarak dekat. Jika kamu melanjutkan, aku hanya akan berada dalam keadaan pasif. Zitao berpikir di dalam pakaiannya yang besar. Seluruh tubuhnya gemetar dan kimeridian di lengannya memiliki semua pembuluh darah di atasnya tetapi semuanya menonjol keluar. Orang-orang di luar juga terkejut. Mata orang-orang dari Realm Tree semuanya terbuka lebar, menatap pertempuran, sementara orang-orang dari sisi Swordward memiliki ekspresi serius, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berpikir bahwa Liu Xin pasti akan berpikir bahwa dia kuat dalam hal teknik pedang dan teknik mendalam yang lemah. Akibatnya, ketika bertarung, Liu Xin telah merencanakan untuk menggunakan teknik mendalam untuk membunuh Liu Xin, tetapi dia tidak tahu bahwa di mata Liu Xin, dia bukan lagi pedang yang kuat atau lemah, tetapi keterampilan tempur yang kuat. Oleh karena itu, teknik mendalam Zitao tidak berhasil. Sekarang kita berada dalam situasi pasif seperti itu, bagaimana kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Phoenix Lady menerang lagi, dan sangat tidak puas dengan Zitao. Karena dia tersesat, dia tidak perlu kembali. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Aturan dunia pedang itu kejam. Bagi orang-orang di dunia pedang, mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka menyerah dalam duel seperti ini. Tentu saja, orang-orang dari alam Wanhua adalah pengecualian. Fin Spear dengan panik menyerang pakaian harta karun Zitao, suara, buk-buk, terus terdengar, harta itu tampaknya adalah peralatan kekaisaran, tetapi itu hanya pada tahap ke-30, sehingga tidak dapat menahan serangan Liu Xin. Tidak lama kemudian, Zitao kehabisan napas, Qi yang dalam telah menghabiskan sebagian besar, dan dia tidak bisa lagi bertahan. Hanya saja, pada saat kritis ini, Zitao benar-benar membuat keputusan mengejutkan terakhir. Pedang yang patah. Dia menyingkirkan pakaian artefak yang berharga dan dengan erat mencengkeram pedang biru tua dengan kedua tangannya. Semua kekuatannya diarahkan ke pedang itu. Pedang berharga dikendalikan, energi internal dinyalakan, tubuh pedang meledak, dan gelombang riak menakutkan dilepaskan dari tubuh pedang. Ledakan. Ledakan hebat terdengar di udara. Namun, kekuatan ledakan itu sangat menakutkan. Tidak hanya menghancurkan pedang harta karun, itu juga menghancurkan jubah harta karun Zitao, menyebabkan dia terluka parah, dan bahkan jaring anggur yang mengikatnya hancur. Liu Xin tidak terhindar, dia terkena dampaknya dan terlempar keluar, jatuh ke tanah. Saat dia merangkak kembali, dia meludahkan seteguk kecil darah. Meski begitu, kondisinya jauh lebih baik daripada Zitao. Seluruh tubuh Zitao saat ini compang-camping, sebuah lubang besar muncul di dadanya, lengan dan kakinya telah kehilangan banyak potongan daging, tulang putih yang menakutkan terungkap, dan Qi yang dalam di tubuhnya bahkan lebih lemah dari biasanya. Kemenangan. Melihat ini, Liu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak secara emosional. Apa yang Zitao lakukan? Dia benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk berjuang bebas dari belenggu. Dengan kondisinya saat ini, apakah dia masih bisa terus bertarung? Sepertinya pertempuran ini cukup pasti. Akhirnya selesai. Senyum muncul di wajah orang-orang di Realm Tree, melihat situasinya, dia menghela nafas lega. Liu Xin mengangkat tongkatnya dan mendarat di tanah saat dia berjalan menuju Zitao. Dia menatapnya tanpa belas kasihan di matanya. Tunggu, aku menyerah. Saat itu, Zitao tiba-tiba mengangkat tangannya dan memanggil dengan lemah. Gerakan Liu Xin membeku, dan gerakan tangannya berhenti. Tapi dalam sepersekian detik itu, tatapan kejam melintas melewati mata Zitao, dia tiba-tiba bergerak, dan langsung muncul di samping Liu Xin, mulutnya menyemburkan sinar aura pedang, langsung menyerang Liu Xin. Liu Xin terkejut, dia segera membaca mantra untuk memblokir, perisai anggur muncul di depannya. Namun, perisai itu bahkan tidak bisa bertahan melawan sinar pedang, dan menembus lurus, aura pedang seperti pisau panas menembus mentega, menembus kimeridian Liu Xin dan tubuhnya berkedut beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Perubahan seperti itu mengejutkan semua orang. Aku menyerah, aku menyerah. Zitao tertawa dan berteriak sekuat tenaga. Kimeridian terluka, dan Liu Xin lumpuh. Meskipun Zitao tidak bisa menang melawan Liu Xin, serangan mendadaknya telah membuat peserta berikutnya menang dengan keyakinan mutlak. Ini adalah kekuatan esensi, tercela, mereka benar-benar menembak orang secara rahasia.
Liu Yuan sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar, dia hampir ingin bergegas ke depan dan mencabik-cabik Zitao. Orang-orang dari Realm Tree gempar. Tidak ada yang akan mengira bahwa orang-orang di dunia pedang sangat tidak bermoral. Zitao menyerah. Kemenangan ini milik alam Wanhua, dan menurut aturan, Liu Xin yang telah dipatahkan Qi Meridiannya secara paksa tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Dengan kata lain, kemenangan dalam pertempuran berikutnya harus menjadi milik Cloud Heavenly Palace. Tindakan ini membuat semua orang di Realm Tree menggemeretakkan gigi mereka karena marah. 632. Meskipun Zitao tidak memenangkan pertempuran ini, kekalahannya tampaknya menang. Liu Yuan bergegas dan membawa Liu Xin yang terluka parah kembali. Zitao telah menggunakan kekuatannya sendiri dalam serangan ini, menggunakan harga dari kultivasinya sendiri, dia menggunakan kekuatan yang luar biasa, mungkin saja kultivasi Zitao telah anjlok, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak memiliki Master Roh Langit, tetapi situasinya sangat tegang. Jika dia tidak melakukan itu, dan malah mengaku kalah, dia akan dihukum oleh Jin Moluo, dan dibunuh oleh Jin Moluo sebagai gantinya. Karena itu, dia mempertaruhkan segalanya dan lebih suka melumpuhkan dirinya sendiri dengan imbalan hasil seperti ini. Paling tidak, dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Tidak ada yang hadir akan berpikir bahwa Zitao akan begitu kejam untuk melakukan serangan balik seperti itu. Situasi langsung berbalik. Liu Xin terbawa oleh Liu Yuan, dia memulai pengobatan, meskipun Liu Xin hanya terluka di Qi Meridian, tetapi yang menyerang Qi Meridian adalah kekuatan Zitao, kekuatannya sangat sulit untuk dihapus, dan bahkan jika Liu Xin sembuh, kultivasinya masih akan rusak. Zitao menyeret tubuhnya yang terluka parah dan perlahan terbang ke depan Jin Moluo. Dia berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tinjunya, aku telah mengecewakanmu dan gagal mengalahkanmu. Melihat itu, Jin Moluo mengulurkan tangannya untuk membantu Zitao berdiri, dan berkata, meskipun kamu telah gagal, tetapi kamu telah meletakkan dasar untuk kemenangan kami, kamu tidak memiliki dosa, kamu telah melakukannya dengan baik. Mendengar itu, ekspresi awalnya gugup Zitao segera tenang. Cepat, bantu Zitao turun ke sana dan pulihkan diri. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Penatua. Seorang murid berjalan dari belakang, mendukung Zitao saat mereka berjalan menuju Bridge of Realm. Jin Moluo menoleh dan melihat Bridge of Realm, dia terdiam sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Penampilan Zitao mengejutkan banyak orang di tempat kejadian, orang-orang dari tiga sekte, Star Sword Pavilion, Aswad Sect dan Star Sword Pavilion mengungkapkan ekspresi keheranan. Ya Tuhan, dia adalah seseorang yang diajari oleh Cloud Heavenly Palace. Bahkan jika dia kalah, dia masih bisa kalah dengan sangat cemerlang. Sekarang adalah kemenangan pertama dan kekalahan pertama. Ayo cepat dan mulai pertandingan ketiga. Mulut Xiao Changtian membentuk senyum dingin, matanya penuh kekejaman. Jin Moluo tidak berdiri pada upacara, dia melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Siming. Penatua, murid ada di sini. Orang lain berjalan keluar dari Cloud Heavenly Palace. Dia sangat elegan dalam hidup, sosoknya juga sangat kurus dan kurus, seolah-olah dia adalah pemuda yang tak terduga dan lembut, memegang pedang pendek, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Jin Moluo. Jangan seperti Zitao, dan mempermalukan istana surgawi awan kita. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Murid ini pasti akan memenuhi harapan Penatua untuk murid ini. Penggarap roh bernama Ziming kemudian melompat keluar dan berdiri di tengah dua kelompok orang. Semua orang melihat, ini juga hanya kelas 3 dari Sky Spirit Master. Apa yang sedang kamu lakukan? Rong Muke bingung, Liu Xin memiliki Master Roh Langit tahap kelima, mereka pasti dapat mengirim ahli tahap ketujuh untuk berperang, mengapa mereka mengirim murid tahap ketiga? Mereka mencoba memotong pasokan sumber daya manusia kita. Realm Master berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka mengirim ahli tahap ketujuh mereka, maka kami pasti akan mengirimkan beberapa ahli tahap ke-9. Ada banyak ahli tingkat ke-9 di antara kita Realm Tree, dan banyak ahli tingkat ke-9 sangat baik, dan ini tidak baik untuk mereka, jadi jika mereka terus mengirimkan murid tingkat ketiga, kita hanya dapat mengirimkan ahli tingkat ke-5. Untuk bertemu mereka. Tapi Liu Xin terluka parah, dan Zhang Yiye sudah mati, jadi tidak banyak ahli tahap ke-5 yang tersisa, dan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sial. Mendengar itu, Rong Muke sangat marah sehingga dia mengacungkan tongkat kayunya, mengapa semua orang Istana Langit Awan ini begitu licik. Mereka benar-benar layak melalui ratusan pertempuran. Mereka juga memiliki pemandangan medan perang yang sangat unik. Memang, kita tidak sebaik mereka dalam aspek ini. Master Realm berkata dengan acuh tak acuh, setelah itu, suaranya yang jernih menjadi lebih keras, dan berkata, Liu Xin terluka parah, dan tidak dapat bertarung, untuk babak ini, kami mengakui kekalahan. Saat kata-kata ini jatuh, itu tidak bertentangan dengan harapan banyak orang. Meskipun suara-suara kecil terus terdengar, tidak perlu dijelaskan. Liu Xin telah melukai Qi Meridian, jadi bahkan dengan bantuan Realm Master, dia tidak akan bisa pulih bahkan setelah beberapa saat. Jika dia mengirim Liu Xin ke sana sekarang, itu akan mengirimnya ke kematian. Ketika Master Realm mengumumkan penyerahan mereka, orang-orang dari sisi Realm Tree semua tampak sedih. Hanya ada satu pertempuran terakhir yang tersisa. Jika mereka menang, mereka masih memiliki kesempatan. Namun,
jika mereka kalah, mereka akan selesai. Jika wilayah Gunung Linglong benar-benar diserahkan ke Istana Surgawi Awan, itu akan sama dengan membuka pintu bagi orang-orang dunia pedang, dan menempatkan makanan di sebelah mulut harimau. Alam Wanhua pasti akan dilahap oleh dunia pedang di masa depan. Hahaha, karena kalian semua sudah menyerah, maka cepat kirim pemain baru. Tinggal satu pertandingan lagi, dan kurasa kalian juga tidak akan punya kesempatan. Jika aku jadi kamu, aku akan mengaku kalah. Karena bersaing hanya akan membuang-buang waktu, dan hanya akan menambah jumlah korban. Hahaha. Phoenix Lady tertawa puas, ekspresi marah sebelumnya di wajahnya sudah menghilang. Melihat bahwa orang-orang dari alam Wanhua semua mengerutkan kening dan tampak seolah-olah orang tua mereka telah meninggal, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Selama kita memiliki Gunung Linglong, di masa depan, semua sekte kosong dan Istana Surgawi Awan akan memasuki alam Wanhua dengan benar, dan pada saat itu, kita perlahan akan menggigit mereka. Wanhua Realm, aku akan membantai kalian semua untuk dikorbankan demi jiwa putraku. Phoenix Lady berpikir sinis. Sepertinya sekte semua kosong dan Istana Surgawi Awan akan menghasilkan banyak uang kali ini, dengan wilayah Gunung Linglong, siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh, terutama tempat gelap, itu adalah pintu besar ke surga, banyak alam tidak memiliki koordinat apapun, sehingga mereka bahkan tidak dapat menggunakan jembatan alam, tetapi tempat gelap berbeda. Selama aku menemukan celah yang tepat, aku dapat dengan mudah masuk ke alam dan mendapatkan lebih banyak sumber daya, itu adalah hanya harta karun. Star Sword Sovereign berkata kepada Dao Xing yang ada di sampingnya. Dao Xing diam-diam menganggukkan kepalanya, untungnya, kami menerima undangan Brother Xiao untuk datang ke sini kali ini, jadi ini dapat dianggap sebagai masalah pribadi. Di masa depan, ketika kami memasuki alam Wanhua untuk mengumpulkan sumber daya, itu juga akan menjadi masalah pribadi. Jauh lebih nyaman. Betul sekali. Di sisi lain, Realm Tree juga saling berbisik. Jin Moluo memandang Realm Master yang memiliki ekspresi tenang dan berkata, lalu, Realm Master, di mana orang-orang yang kamu kirim untuk berduel? Mengapa kamu belum keluar? Realm Master tidak mengeluarkan suara. Rong Muke dan yang lainnya juga tidak mengeluarkan suara. Pertempuran terakhir ini akan menentukan nasib semua alam Wanhua. Siapa yang berani bertindak sembarangan? Bahkan mereka yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri tidak berani bertarung dengan berani. Itu satu hal jika mereka menang, tetapi bagaimana jika mereka kalah? Bukankah itu pendosa dari alam Wanhua? Terlebih lagi, dalam pertempuran terakhir, tidak hanya ada satu musuh, tetapi dua. Memenangkan ronde pertama berarti dia harus menang dengan cara yang luar biasa, karena bahkan jika dia mengalahkan Ximing, lawan akan mengirimkan ahli tahap ke-7 untuk bertarung pada akhirnya, yang berarti, lawan yang akan bertarung di atas panggung akan menjadi ahli tahap ke-7 versus Ximing. Di antara dua ranker di Realm Tree, siapa yang berada di tahap kelima? Bahkan Rong Muke tidak berani membiarkan mereka naik. Suasana menjadi agak canggung. Orang-orang dari Sword World sudah tertawa, melihat bagaimana orang-orang dari Wanhua Realm bertindak, mereka semua memegang perut mereka dan tertawa. Dari sudut pandang mereka, orang-orang di Realm Tree tidak lagi punya pilihan. Karena tidak ada yang naik, biarkan aku yang melakukannya. Akhirnya, suaranya memecahkan suasana canggung. Saraf semua orang berkedut saat mereka buru-buru melihat ke arah sumber suara. Namun, hanya dengan satu pandangan, semua orang tercengang. Orang yang berbicara tiba-tiba adalah Fox Demon, yang duduk di belakang Realm Master. Hu Qianmei. Wajahnya pucat pasi, dengan sedikit darah di bawah bibirnya, dia menatap lurus ke arah Ximing, yang ada di udara, dengan matanya yang teguh dan cerah, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan pedang darah melengkung dari pinggangnya. Kau ingin naik ke atas panggung? Realm Master menoleh dan bertanya. Bagaimanapun, tidak ada dari kamu yang bisa naik. Bahkan jika kamu menang melawan orang ini, orang peringkat kelima tidak akan bisa menang melawan orang yang mereka kirim dalam pertempuran berikutnya. Karena itu masalahnya, mengapa tidak membiarkan aku bertarung? Hu Qianmei mengungkapkan senyum pahit. Namun, dia agak linglung. Pada saat ini, hatinya tidak dipenuhi oleh rasa takut. Yang memenuhi hatinya sebenarnya adalah sosok seseorang. Aku minta maaf. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ada air mata di sudut matanya. Dia datang ke sini hanya untuk menemukan orang itu, tetapi dia baru saja bersatu kembali dengannya dan harus pergi lagi. Hu Qianmei sangat kesakitan, tetapi pada saat itu, dia tidak punya pilihan. Sebenarnya, dia tidak ingin mati, karena jika dia mati, keterampilan inheren Su Yun juga akan lumpuh. Semua orang dari dunia pedang memandang Hu Qianmei. Phoenix Lady dengan dingin mendengus, apakah iblis rubah ini akan naik ke atas panggung? Bagus, Ximing, hancurkan saja tubuhnya dan gunakan pedang api melonjak untuk menyegel jiwanya. Aku akan menjaga jiwanya untuk menyiksa perlahan. Baik Nyonya. Ximing menangkupkan tinjunya dan berkata, siksa aku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata Hu Qianmei tiba-tiba melebar, dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, saat dia hendak naik ke atas panggung, sebuah tangan tiba-tiba meraih lengannya. Hu Qianmei terkejut, lalu menghela nafas dan berkata, Tuan Realm, jangan hentikan aku, biarkan aku pergi.
Aku tidak menghentikanmu. Suara lembut Rilem Master datang dari belakang. Hu Qianmei terkejut, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dia menoleh, dan melihat wajah yang familiar di matanya. Su Yun. Hu Qianmei tercengang. Pria itu terengah-engah, ki yang dalam di tubuhnya berantakan, wajahnya dipenuhi keringat, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran besar. Dia menatap Hu Qianmei dengan celaan dan keseriusan. Mengapa kamu datang? Hu Qianmei bergumam, dan kepalanya yang kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Setelah kamu dibawa pergi oleh Rilem Master, aku kira kamu akan berada di sini, jadi aku menerjang jauh-jauh ke sini dari sana. Su Yun berkata, Qianmei, apa yang kamu coba lakukan? Mati. Tidak ada pilihan lain. Hu Qianmei dengan ringan menggigit bibirnya dan berkata, aku telah menimbulkan masalah, biarkan aku menanggung konsekuensinya. Jika kamu mati, aku pasti akan terlibat. Meskipun kultivasimu tinggi, kamu masih akan terluka parah, jadi tidak nyaman bagimu untuk terus bertarung. Karena itu, aku akan pergi. Su Yun meraih lengan Hu Qianmei, dan langsung melemparkannya ke arah Rilem Master. Kemudian, dia melangkah maju, menginjak pedang terbangnya, dan melompat, dan langsung berdiri di depan Ziming. Aku mewakili alam Wan Hua. Suaranya rendah dan ekspresinya sangat jahat. 633. Melihat Su Yun muncul, orang-orang Rilem Tree semua terkejut. Terutama Liu Yuan dan yang lainnya, ekspresi mereka membeku. Itu Tuan Su Yun. Tuan Su Yun, mengapa dia ada di sini? Namun, apa yang dia lakukan di sini saat ini? Apakah dia akan bertarung? Dikatakan bahwa dia hanya kelas 3 dari pembudidaya guru roh langit, jika dia pergi untuk bertarung, dia akan mencari kematian. Rilem Master, cepat bawa dia kembali. Jika kamu membiarkan dia bertarung, kita tidak akan punya kesempatan untuk menang lagi. Menteri Yang Lang berteriak. Orang-orang dari semua sekte kosong saling memandang, Xiao Changtian memandang Jin Moluo, lalu memandang Rilem Master, dan berkata, apakah pria ini pria Wan Hua Rilem kamu? Untuk sekarang, tanpa menunggu Rilem Master berbicara, Su Yun berteriak. Kalau begitu, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi ini? Xiao Changtian berkata dengan dingin. Tidak, dia tidak bisa bertarung. Tanpa menunggu Su Yun berbicara, sekelompok menteri yang dipimpin oleh Yang Lang segera berteriak. Namun, saat mereka selesai berbicara, Master Rilem mengangkat tangan Su Bai, mengisyaratkan agar mereka diam. Wajah Xiao Changtian dan Phoenix Lady berubah. Xiao Changtian sangat tidak puas, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin bertarung, bertarung. Jika kamu ingin bertarung, bertarung. Siapa sebenarnya yang akan bertarung? Cepat dan katakan. Adegan menjadi kacau karena penampilan Su Yun. Semua orang tahu kekuatan Su Yun, meskipun ada guru roh langit kelas 3, tetapi dalam situasi seperti ini, keberadaan guru roh langit kelas 3 bahkan tidak cukup. Suara oposisi naik dan turun satu demi satu, saat banyak orang berteriak agar Su Yun kembali. Tetapi pada saat ini, Rilem Master membuka mulutnya, suaranya lembut, tetapi ekspresinya sangat fokus, dia, mewakili kami Wan Hua Rilem dalam pertempuran terakhir ini. Mendengar kata-kata Master Rilem, Yang Lang dan yang lainnya tercengang. Sok memenuhi mata mereka saat mereka memandangnya. Baik. Xiao Changtian mengangguk, dia melirik Su Yun dan mendengus, aku khawatir dia bahkan tidak sebanding dengan generasi Liu Xin, sepertinya tidak ada yang tersisa di alam Wan Huamu. Kemenangan ada di tanganku. Mulut Phoenix Lady terangkat, dan kemudian menatap Star Sword Sovereign dan yang lainnya, yang mengangguk. Mendengar itu, Su Yun melompat keluar. The Rilem Tree sedang gempar, tidak ada yang bisa mengerti mengapa Rilem Master melakukan ini, dan mereka semua terus meratap. Kemungkinan besar, pada saat ini, banyak orang telah mati dan benar-benar menyerah dalam pertempuran ini. Hanya Perdana Menteri Rong Muke yang berjalan ke sisi Rilem Master dan mengepalkan tinjunya. Rilem Master, kamu pernah berkata bahwa Rilem Tree memberi instruksi, bahwa Su Yun akan berpartisipasi dalam salah satu krisis di Wan Hua Rilem kita, maksudmu kali ini? Aku tidak tahu. Rilem Master menggelengkan kepalanya dengan ringan. Namun, seperti yang terjadi, tidak ada orang lain untuk dipilih. Jika kita menaruh harapan kita pada Su Yun, peluang kemenangan akan jauh melebihi para pembudidaya Master Roh Langit tahap kelima dari pohon Rilem. Oh, kenapa? Rong Muke tidak mengerti. Karena harta sihir di tangannya sudah cukup baginya untuk bertarung melawan Master Roh Langit tahap kelima manapun. Tuan Alam berkata dengan lembut. Rong Muke masih sedikit bingung. Tetapi pada saat ini, pihak lain akan memulai perang. Karena Master Rilem telah membuka mulutnya, orang-orang dari pohon Rilem hanya bisa menyerah, dan dengan gugup menatap Su Yun, mereka tidak mengerti mengapa dia akan menempatkan nasib masa depan mereka di tangan seseorang yang bukan dari alam Wan Hua. Tetapi pada saat itu, mereka hanya bisa berharap bahwa Su Yun dapat memenuhi harapan semua orang dan mengalahkan Ziming. Namun, bahkan jika dia mengalahkannya, apakah dia masih bisa berhasil mengalahkan yang lain? Lawan Su Yun bukan hanya satu. Su Yun telah bertarung beberapa kali di Gunung Linglong sebelumnya. Aku khawatir dia belum dalam kondisi terbaiknya, jadi, peluang kemenangannya tidak tinggi melawan orang ini, kata Rong Muke. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi lebih khawatir.
Murid Ziming yang berasal dari Cloud Heavenly Palace memandang Suyun, dan sedikit senyum muncul di wajahnya yang belum dewasa. Halo. Tolong beritahu aku. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia mengeluarkan pedang kematiannya. Dengan satu tangan memegang pedangnya, dia mengarahkan ujung pedang ke pria itu. Nama aku Ziming. Harap ingat nama ini, dan ingat orang ini. Orang bernama Ziming masih tersenyum saat dia berbicara. Tidak marah atau marah, hanya mempertahankan senyum di wajahnya, karena orang ini akan segera membunuhmu. Saat suaranya jatuh, sosok Ziming bergerak, saat dia mencondongkan tubuh ke arah Suyun. Tapi, dia tidak mengangkat pedangnya untuk menyerang, tetapi memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, berputar dan berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar Suyun. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ki yang mendalam di sekitar tubuh Ziming seperti ular berbisa, secara otomatis menyerang ke arah Suyun, seperti banyak bilah tajam, menebas tubuh Suyun. Suyun mengangkat pedangnya untuk memblokir, pedang kematian pedang terbang keluar dari jiwa jahat, pedang dan jiwa dengan cepat menari, dan suara gemerincing segera bergema di udara. Ekspresi Suyun menyeramkan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan, tetapi sebaliknya dengan tenang menyambut pukulan itu, dan seiring berjalannya waktu, kecepatan penggunaan pedangnya menjadi semakin cepat. Badai serangan mencekik. Melihat itu, Ziming segera mundur dan menjauh dari Suyun. Aku tidak menyangka kamu akan begitu cepat, sepertinya aku meremehkanmu. Ziming tertawa, keceriaan di matanya perlahan menghilang, menggantikannya dengan keseriusan. Jangan pernah meremehkan lawanmu, itulah yang selalu aku lakukan. Suyun berkata dengan dingin, tangan kirinya menyentuh sarung pedang dan mengeluarkan kedua pedangnya. Seperti tornado, kedua pedang itu menarik ke arah Ziming. Ziming tersenyum, tangannya masih memegang pedang tipis sambil terus menghindar. Pedang Suyun sangat kuat, sambaran petir hitam dan sambaran petir merah terus bergantian di sekujur tubuhnya. Tapi, tidak peduli seberapa menakutkan serangan Suyun, atau betapa menakjubkan kecepatannya, Ziming seolah tahu lintasan pedangnya, dan selalu bisa menghindar dengan aman. Cepat. Tidak, kecepatan Ziming tidak cepat, tapi dia sangat gesit. Seolah-olah dia sudah melihat melalui gerakan pedang Suyun. Ketika pedang hendak mencapainya, dia sudah membuat gerakan menghindar. Seolah-olah dia sudah memperkirakan ini akan terjadi. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Jika itu masalahnya, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ziming tertawa, tiba-tiba, tatapan kejam melintas di matanya, dia memegang pedang tipis dengan erat di kedua tangannya dan memotong kekosongan. Gemuruh. Pedang ramping dengan kejam menebas ke tubuh pedang darah merah mistis abadi. Pedang yang tampaknya rapuh itu benar-benar meletus dengan tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat Suyun lengah, dan mengirimnya terbang mundur beberapa ribu meter, menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Hei! Nak, kamu baik-baik saja. Sebuah suara keluar dari samping Suyun, melihat keluar, orang yang berbicara adalah Trilor. Dia belum mati. Suyun merangkak naik, menstabilkan ki di tubuhnya, dia menatap Ziming yang ada di udara dengan santai. Kekuatan yang begitu besar. Jika pedang ini menyerangnya, dia mungkin akan menghancurkan tubuh fisiknya. Orang ini tidak hanya gesit, tetapi juga sangat kuat. Tidak heran Jin Moluo mengirimnya ke atas panggung. Melawan lawan yang begitu sulit, bahkan keberadaan tahap kelima dari Master Roh Langit akan sulit untuk dihadapi. Tatapan Suyun menyapu tubuh Ziming. Kekuatannya yang dalam seperti langit dan daratan dibandingkan dengan Master Roh Langit tahap kelima, tetapi dia tidak perlu menghancurkannya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk membunuh lawannya. Meskipun itu hanya satu serangan, Suyun bisa merasakan bahwa kekuatan mengerikan itu berasal dari pedang, dan bukan dari tubuh Ziming. Menghindari ujung pedang sudah cukup untuk membunuh orang itu. Suyun berpikir, dan kemudian bergegas maju lagi. Teknik pedang angin ilahi diaktifkan, kedua pedang di tangannya tampaknya menjadi tidak terlihat, konsep pedang sepenuhnya mengelilingi Ziming. Kecepatan yang mengejutkan seperti itu secara alami menyebabkan tekanan pada Ziming meningkat tajam, tetapi dia masih mempertahankan senyumnya dan menghindari pedang Suyun dengan berbahaya. Itu tidak bisa dipotong. Itu tidak bisa dipotong. Tidak peduli seberapa cepat dia bahkan tidak bisa menyentuh rambut Tangulin. Ini jelas bukan karena kecepatannya. Bahkan sebelum pedangnya melewatinya, dia sudah bereaksi. Mungkinkah dia benar-benar melihat teknik pedangku? Mata Suyun menjadi dingin, dan menatap lurus ke leher Ziming, pedang kematian menebas secara horizontal. Gelombang niat membunuh meledak dari tubuh pedang kematian, menutupinya seperti dinding. Melihat itu, Ziming tidak menghindar, tetapi mengayunkan pedangnya untuk menebas. Dia dengan cerdik menghindari pedang kematian yang masuk, pedangnya yang panjang dan tipis menempel pada bilah pedang saat menusuk lurus ke arah dada Suyun. Keki meridian utama di dadanya. Ini buruk. Orang-orang yang menonton di Realm Tree berteriak ketakutan. Ziming kurus dan kurus, pedang tipis di tangannya juga sangat pendek dan kecil, tapi ini bukan kerugiannya, tapi keuntungannya. Ini membuatnya lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat, terutama saat bertarung melawan pendekar pedang. Pada jarak sedekat itu, dia bisa dengan mudah menghindari serangan lawannya, dan mendekati titik lemah lawannya dari celah kecil untuk melancarkan pukulan fatal. Dan sekarang, adalah waktu bagi Ziming untuk berhasil.
Kedua pedang Su Yun terayun keluar, lubang di dadanya terbuka, dan Ziming langsung menempel di dekatnya. Pada saat ini, bahkan jika Su Yun bereaksi dan membela, itu sudah terlambat. Tidak ada yang akan mengira bahwa orang ini akan sangat gesit. Dia seperti lalat yang bisa terbang kemana-mana. Ini sudah berakhir. Ziming tertawa, dan kemudian menggunakan pedangnya untuk menusuk ke depan. Belum. Pada saat ini, Su Yun berteriak dengan dingin. Segera setelah itu, target Ziming tiba-tiba menghilang, dan pedang tipis itu langsung menusuk ke udara. Apa? Ziming terkejut. Tiba-tiba, angin dingin bertiup di belakang punggungnya, menusuk tulang. Tanpa sadar, dia mengangkat pedang tipisnya untuk memblokir ke belakang. Pedang tipis itu melepaskan kekuatan yang mengejutkan saat menyerang ke arah pedang yang masuk. Dentang. Suara ledakan bergema di udara. Itu hanya. Tapi kali ini, Su Yun tidak terbang. Semua orang melihat ke atas, untuk melihat bahwa apa yang menyambut pedang Ziming bukanlah pedang darah merah abadi mistik abadi, tetapi pedang kematian hitam pekat. Pedang kematian dan pedang ramping ditekan erat bersama-sama, sementara jiwa jahat yang melompat keluar dari pedang menggunakan kedua tangannya untuk meraih tubuh pedang. Apa? Ziming terkejut. Dia segera mendesakinya untuk menghunus pedangnya. Namun, pedang itu tidak bergerak sama sekali. Meskipun Su Yun adalah kultivasi yang sama dengannya, tetapi ki mendalam Su Yun, bahkan lebih tebal dari tahap keempat dari Master Roh Langit, semua kekuatan Ziming berasal dari pedang ramping yang aneh ini, sementara ki mendalamnya sendiri hanyalah Swift. Wind Spirit Ki, dan kecepatannya bagus, kekuatannya tidak terlalu besar, bagaimana bisa melawan Su Yun? Ziming mencoba yang terbaik untuk menarik 2 kali, tetapi tidak berhasil, dan di detik berikutnya, Su Yun melemparkan pedang darah merah mistis abadi miliknya. 634. Melihat situasi itu, bagaimana mungkin Ziming berani terus bertarung dengan Su Yun? Dia segera membuat keputusan dan melepaskan pedang di tangannya, menghindari serangan dengan tergesa-gesa. Pedang darah Scarlet mistis abadi meleset dari targetnya sejauh 100 meter. Meski begitu, situasinya jelas. Lawannya bahkan tidak memiliki pedang, jadi bagaimana mungkin Su Yun tidak menang? Hanya saja, kali ini orang-orang dari Realm Tree tidak berani mengungkapkan terlalu banyak kegembiraan. Di babak sebelumnya, bahkan keuntungan besar seperti Liu Xin, dengan paksa didorong mundur olehnya. Kali ini, Ziming hanya kehilangan senjata di tangannya, jadi sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki metode lain untuk melindungi dirinya sendiri atau tidak. Tentu saja. Meskipun Ziming telah kehilangan pedangnya, dia tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tersenyum pada Su Yun, dan kemudian dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Istana Surgawi Awan kami memiliki banyak seni absolut. Awalnya aku tidak berencana untuk menggunakan gerakan ini, tetapi karena kamu memaksa aku ke tahap ini, tidak ada gunanya menggunakannya. Ziming tertawa. Namun, itu berbeda dari senyum sebelumnya. Sekarang, senyum itu dipenuhi dengan rasa dingin. Itu adalah senyum yang dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ia membentuk segel, ki yang mendalam di sekitar tubuhnya mulai berputar sangat cepat, dan dengan tubuhnya sebagai pusat, dengan cepat memadat, seolah-olah ditutupi dengan lapisan es. Melihat itu, mata Jin Moluo berbinar. Ayah, bisakah kita menang? Phoenix Lady berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. 90% yakin. Jin Moluo segera membuang 4 kata ini, dia menatap Ziming dan berkata, Ziming adalah murid langsungku, meskipun dia hanya berada di sekte untuk sementara waktu, bakat yang dia ungkapkan luar biasa. Ki sangat istimewa, meskipun itu adalah atribut Ki Roh Angin Cepat, tetapi Ki Roh Angin Cepat ini berbeda dari yang sebelumnya. Ia dapat mengontrol Ki yang dalam untuk langsung menyerang dan membunuh musuh tanpa perlu meminjam harta sihir atau gerakan apapun. Dia juga dapat menggunakan Ki mendalamnya sendiri untuk merasakan lintasan serangan lawan. Faktanya, baginya, pedang bukanlah kemampuan sejatinya, tetapi Ki yang dalam adalah apa yang dia andalkan. Sekarang, dia akan menggunakannya teknik rahasia sektenya, transformasi Ki yang mendalam, ini bukan masalah kecil. Pertempuran akan segera berakhir. Phoenix Lady mengangguk, dan tatapannya mendarat di tubuh Ziming sekali lagi. Su Yun tampaknya telah merasakan kekuatan gerakan Ziming, dan segera menyimpan pedang darah Scarlet Mistik abadi, mengangkat tangannya dan menatap Ziming, dia mengucapkan mantra, dan juga mulai menggunakan keterampilan yang mendalam. Kekuatan yang mendalam di sekitar tubuh pria itu telah menjadi sebesar gunung kecil, dan itu diliputi dengan warna biru tua, secara bertahap berubah menjadi Dewa Iblis. Itu sangat ganas, dan dari jarak 100 meter, Su Yun hampir bisa merasakan ki mendalam yang mengerikan yang meluap dari tubuh Dewa Iblis. Melihat dewa-dewa iblis yang menakutkan perlahan-lahan terbentuk di sebelah Ziming, orang-orang dari Realm Tree tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi khawatir. Yang Lang tidak bisa menonton lebih lama lagi, dan segera berteriak, Su Yun, untuk apa kamu berdiri di sana? Dengan kekuatan profound yang begitu padat dan padat, dia pasti mencoba untuk mengaktifkan beberapa teknik profound yang luar biasa, jika kamu tidak akan melakukannya. Mulai menyerang, apakah kamu akan menunggunya untuk mengaktifkan teknik mendalam, lalu kamu dapat mulai menyerang? Namun, kata-kata yang Lang seperti memainkan kecapi pada sapi. Su Yun tidak bergerak, dan juga terus mengaktifkan tekniknya sendiri. Dia mengabaikan semua peringatan cemas. Apakah dia menyerah? Semua orang menghela nafas dalam hati mereka.
Dunia pedang tertawa riang. Realm Master menyaksikan dengan tenang, tanpa satu emosi pun. Gadis kecil, setelah bocah ini kalah, ayo bertarung. Saat itu, suara keras bergema di benak Master Realm. Realm Master menoleh dan melihat pohon besar di kejauhan. Suara itu datang dari Tuan Pohon. Bocah ini telah kalah, kita tidak bisa benar-benar memberikan area Gunung Linglong kepadanya, kan? Jika itu masalahnya, alam Wanhua akan dihancurkan. Suara Tuan Pohon terdengar sedikit khawatir. Tentu saja. Master Realm diam-diam mendesak kekuatan yang mendalam, saat dia secara telepati mentransmisikan suaranya ke Dewa Pohon. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, meskipun aku telah melanggar janji aku dan merusak reputasi alam Wanhua, jika aku dapat menyelamatkan banyak nyawa di alam Wanhua ini, aku lebih suka dimarahi oleh orang-orang. Ketika Trilord mendengar ini, dia diam-diam mengangguk. Kamu benar-benar tidak mengecewakan tuanmu. Realm Master tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap situasinya, alisnya yang panjang dan tipis menyatu. Sepertinya kemenangan ada di genggamanku. Di sisi dunia pedang, Phoenix Lady mengungkapkan senyum bangga, melihat Dewa Iblis yang perlahan terbentuk, dan Suyun yang acuh tak acuh, dia tertawa lebih bahagia. Masih terlalu dini untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Phoenix Lady terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat wajah suaminya menjadi serius. Changtian, apa yang kamu khawatirkan? Ayahku berkata bahwa dia pasti akan memenangkan pertandingan ini. Phoenix Lady bertanya. Orang yang disebut Suyun itu bukan idiot. Dia seharusnya bisa merasakan teror dari gerakan Ziming ini. Tapi dia tidak hanya tidak melakukan serangan balik, dia bahkan tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan atau panik. Aku khawatir bahwa dia memiliki kartu truf di lengan bajunya. Langkah selanjutnya. Phoenix Lady mencibir, jadi apa? Bisakah dia melanjutkan? Mengaum. Saat itu, raungan gemetar dan kuat meledak di gerbang alam. Udara bergetar dan bumi bergetar. Gelombang suara menakutkan yang bisa melumpuhkan pikiran menyebar ke segala arah. Banyak orang tidak menutupi telinga mereka, merasa sangat tidak nyaman. Mengangkat kepala mereka melihat bahwa Dewa Iblis yang berevolusi dengan Ziming sebagai pusatnya, telah terbentuk. Tingginya lebih dari 10 meter dengan warna biru tua. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi dan di tangannya ada pedang. Itu memiliki 7 mata dan mulut besar. Untuk berani membiarkan aku menggunakan langkah ini, haruskah aku mengatakan bahwa kamu memiliki keberanian, atau bahwa kamu bodoh? Ziming mencibir lagi dan lagi, lalu berteriak dan mendesak Dewa Iblis untuk bergegas menuju Suyun Chong. Dewa Iblis mengangkat pedang biru raksasa di tangannya dan menebas kepala Suyun. Ketika pedang biru mendekati Suyun, itu seperti bunga yang mekar, menelan Suyun dengan mulutnya yang buas, indah namun kuat. Apa? Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan banyak orang. Tetapi, tepat saat Dewa Iblis meluncurkan serangannya, sinar kekuatan yang dalam melesat keluar dari lengan Suyun, langsung kawan. Pada saat itu, seberkas petir turun dari langit, dan menyerang Ziming di belakangnya. Ziming mengerutkan kening, dia merasakan sesuatu muncul di belakangnya, tetapi sekarang setelah Suyun begitu dekat, bagaimana dia bisa menyerah? Mati! Ziming meraung. Hati-hati! Tepat pada saat ini, gelombang teriakan datang dari sisi dunia pedang. Dia menoleh dan melihat bahwa wajah orang-orang itu dipenuhi dengan ekspresi kebodohan. Hati-hati, untukku. Ziming sedikit terkejut. Sebelum bunga kematian Dewa Iblis seperti pedang tajam bisa mendarat di tanah, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih tubuh Dewa Iblis, mengangkatnya bersama Ziming. Ziming menjadi pucat karena ketakutan, lalu menoleh, hanya untuk melihat raksasa seukuran gunung kecil berdiri di belakangnya. Seluruh tubuh raksasa itu putih pucat, tubuhnya kokoh, seperti kerangka, matanya merah dan menakutkan, menatap lurus ke arah Ziming. Ki Iblis melonjak ke langit, dengan niat membunuh yang melonjak seperti galaksi yang mengalir dari 9 langit, ia menyapu langsung ke tempat ini. Objek yang ditawarkan Ziming, benar-benar ditekan oleh raksasa ini, itu tidak boleh sombong. Ki mendalam yang tebal dan kuat dari Demon God merobek telapak tangan raksasa itu seperti pisau, tetapi itu tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan. Bagaimana mungkin raksasa tulang iblis yang terbuat dari Changgu dan Yin Mo dengan mudah dihancurkan oleh Ziming? Ah! Ziming meraung dengan sekuat tenaga, mendorong Ki yang dalam secara maksimal, berniat untuk melepaskan diri dari penekangan telapak tangan raksasa itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih berjuang di ambang kematian. Niat membunuh yang kejam melintas di mata Suyun, tanpa ragu-ragu, dia memberi perintah kepada raksasa itu. Satu-satunya yang tersisa adalah raksasa yang berteriak di langit, dan tangan raksasa itu tiba-tiba bergabung bersama, melepaskan kekuatan agung yang mampu menghancurkan gunung dan sungai yang mengalir ke tubuh Ziming dari telapak tangannya, dia hanya bisa menyaksikan pria itu. Tubuh hancur berkeping-keping, dan Dewa Iblis raksasa yang mengelilinginya seperti tanah longsor, runtuh dengan panik dan menghilang dari pandangan. Hanya dalam waktu singkat, orang yang hidup ini telah dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging. Jiwa Ziming meluap, berputar-putar di udara, tidak dapat membubarkan diri bahkan setelah waktu yang lama. Pertempuran sudah diputuskan. Seluruh aula terdiam.
Beberapa saat yang lalu, semua orang berpikir bahwa kemenangan akan menjadi milik Ziming, tetapi pada saat berikutnya, Ziming meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Sangat tidak mungkin untuk beradaptasi dengan situasi seperti itu. Suyun mengangkat tangannya, dengan beberapa kedipan, raksasa tulang iblis raksasa segera menghilang. Dia terengah-engah, dan berbalik untuk melihat dunia pedang. Pada saat ini, orang-orang di dunia pedang semua tercengang, mulut mereka terbuka dan tertutup, seolah-olah telur bisa muat di dalamnya. Tidak ada orang yang tidak terkejut. Tidak ada orang yang tidak terkejut. Semua orang mengira Ziming sudah menang, bahwa dia pasti akan menang, tapi dia masih dihancurkan hidup-hidup oleh Suyun. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Apa itu? Xiao Changtian tersentak dari keterkejutannya dan berteriak. Sumbu ki iblis yang berat, sepertinya itu adalah objek suci dari alam iblis sejati. Mata Jin Moluo membeku, dia menatap Suyun dan berteriak, anak muda, apa hubunganmu dengan alam iblis sejati? Hubungan apa? Itu tidak penting. Yang penting aku menang. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh, dia terlalu malas untuk membuang kata-kata dengan pria ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menyelamatkan Hokian Mei. Betapa sombongnya. Phoenix Lady berkata dengan marah, jangan berpikir bahwa kamu bisa melanggar aturan hanya karena kamu menang. Jika kami ingin membunuhmu, itu seperti menghancurkan seekor semut di tanah. Jangan terlalu sombong. Suyun hanya mendengus dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan tindakan ini, Phoenix Lady menjadi lebih marah. Betapa cerobohnya. Phoenix Lady mengatupkan giginya, dan kemudian menoleh ke Jin Moluo dan berkata, ayah, kamu harus membalaskan dendam putrimu. Dia hanya anggota generasi muda. Kenapa dia marah padanya? Jin Moluo menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, dia tidak akan bisa hidup lama. Dengan itu, Jin Moluo melambaikan tangannya lagi, dan memanggil dengan lembut di mana Long Jiang. Murid ada di sini. Seorang pria jangkung berjalan keluar dari kerumunan, mengepalkan tinjunya saat dia berteriak. Sekarang, di kedua sisi, 2 kemenangan dan 2 kekalahan, pertempuran terakhir ini sangat penting. Kamu dapat menggantikan Cloud Heavenly Palace kami dalam pertempuran terakhir ini. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Dipahami. Setelah pria bernama Long Jiang mengatakan ini, dia terbang keluar dan berdiri di depan Suyun. 635. Melihat orang-orang yang dikirim Jin Moluo, Phoenix Lady terkejut pada awalnya, tetapi kemudian senyum senang muncul dari sudut mulutnya. Mari kita lihat betapa sombong dan bangganya kamu kali ini. Phoenix Lady menatap Suyun dan tertawa sinis. Phoenix, siapa Long Jiang ini? Xiao Changtian bertanya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Changtian. Phoenix Lady tertawa, Long Jiang ini dulunya adalah ahli dari Cloud Heavenly Palace aku. Aku belum pernah bertemu kamu tetapi ketika aku masih di Cloud Heavenly Palace, dia sudah menjadi penjaga istana, kultivasinya sudah pada tahap ke-10 dari Guru Roh Langit. Dia orang yang sangat berbakat. Pangkat ke-10 di Master Roh Langit. Tapi kultivasinya saat ini hanya di peringkat ke-5. Xiao Changtian terkejut, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan kaget, mungkinkah? Betul sekali. Phoenix Lady tertawa dingin, 30 tahun yang lalu, karena kecelakaan, kultivasi Long Jiang telah sangat mundur. Oleh karena itu, dia hanya berada di tahap ke-5 dari Master Roh Langit, tetapi meskipun demikian, pengalaman bertarungnya, teknik mendalam yang dia miliki. Dikuasai dan seterusnya, semuanya berada di tahap ke-10 dari Master Roh Langit. Saat ini dia, meskipun kultivasinya telah mundur, tidak sulit baginya untuk bertarung melawan ahli tahap ke-6, bahkan jika itu adalah seseorang di tahap ke-7. Dia akan bisa bertarung. Ayah memang layak disebut ayah. Dengan Long Jiang di sini, aku pasti akan memenangkan ronde ini. Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Changtian yang agak khawatir akhirnya menjadi tenang. Aku selalu mempertimbangkan apakah aku harus menyerang dengan paksa jika aku tidak menang. Aku tidak pernah berpikir bahwa ayah mertua akan memiliki kartu truf seperti itu. Cih, Changtian. Ketika ayahku melakukan sesuatu, itu selalu kedap air. Phoenix Lady mendengus ringan, seperti yang dia katakan dengan sangat bangga. Penampilan Long Jiang menyebabkan orang-orang di dunia pedang mendidih dalam kegembiraan, jelas bahwa banyak orang tahu tentang orang ini. Orang-orang dari Realm Tree melihat bahwa Suyun telah menang beberapa saat, tetapi tidak mengungkapkan banyak kegembiraan. Kekuatan Suyun mengejutkan mereka, terutama raksasa tulang iblis yang aneh, itu membuat mereka merasa takut, tetapi mengalahkan Ziming masih jauh dari cukup, dan mereka harus menang melawan para ahli yang dikirim oleh Cloud Heavenly Palace. Ini adalah kemenangan yang sebenarnya. Titik. Itu hanya. Orang berikutnya yang dikirim, jelas bukan kelas 3 dari Sky Spirit Master, tetapi seorang kultivator tahap ke-5. Jika tahap ketiga Ziming begitu sulit untuk dihadapi, lalu bagaimana dengan tahap ke-5 Long Jiang? Kekuatan Tuan Suyun memang melebihi harapan kami, tetapi bahkan jika dia memenangkan pertandingan ini, itu tidak akan ada gunanya. Pertempuran berikutnya akan benar-benar berbahaya. Ya, aku ingin tahu berapa banyak putaran yang bisa dilakukan Lord Suyun. Betapa mengkhawatirkannya. Sebuah helaan napas panjang naik. Suyun menutup telinganya, dan menatap Long Jiang dengan penuh perhatian.
Meskipun orang ini hanya pada tahap kelima dari Guru Roh Langit, untuk beberapa alasan, tekanan yang diberikan orang ini kepadanya jauh melampaui mereka yang berada di tahap kelima dari Guru Roh Langit. Su Yun. Pada saat ini, suara yang indah memanggil dari belakangnya. Melihat ke arah asal suara, dia menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Realm Master. Master Realm pertama kali berbicara dengan acuh tak acuh kepada Jin Moluo, Penatua Jin. Pertempuran belum dimulai, aku memiliki beberapa kata untuk dikatakan kepada Su Yun, aku tidak berpikir itu akan melanggar aturan. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jin Moluo dengan santai melambaikan tangannya, dia tidak mengingatnya. Melihat itu, Master Realm memanggil Su Yun, Su Yun, datang ke sini sebentar. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Master Realm, Su Yun masih berjalan. Apa yang dikatakan Realm Master? Tanya Su Yun. Realm Master menatapnya, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Meskipun orang ini adalah Master Roh Langit tahap kelima, dia benar-benar berbeda dari orang-orang tahap kelima yang biasa. Niat membunuhnya sangat berat, seolah-olah dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, kamu harus menjaganya, kamu harus membawanya. Di atas kapal. Tuan Alam berkata dengan lembut. Mendengar itu, Su Yun tersenyum, terima kasih. Setelah melalui ratusan pertempuran, Su Yun percaya bahwa dia juga seperti itu. Meskipun pertempuran yang dialami tidak akan setinggi orang ini, tidak peduli apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, yang mana di antara mereka yang bukan pertempuran hidup dan mati. Dia sudah terbiasa dan tidak akan takut. Pertempuran ini sangat penting bagi alam Wanhua kami, aku harap kamu tidak mengecewakan kami dan tidak membiarkan Huqian Mei mati sia-sia. Dengan itu, Realm Master maju selangkah, tubuhnya hampir menyentuh dada Su Yun saat semburan aroma menyerang hidung Su Yun. Tindakan ini menarik perhatian banyak orang, melihat tindakan Master Realm, semua orang menjadi penasaran. Huqian Mei juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu, sepasang mata bunga persiknya menyapu Realm Master, seolah menebak apa yang akan dia lakukan. Su Yun merasa sedikit tidak nyaman. Melihat wanita muda yang akan menempel di tubuhnya, dia tidak ingin mundur. Meskipun hidungnya dipenuhi dengan bau harum, sekarang bukan waktunya untuk menikmati bau ini. Kemudian, Master Realm memandang Jin Moluo dengan tenang dan berkata, Su Yun, angkat tanganmu. Su Yun tidak mengerti, tetapi masih mengikuti. Detik berikutnya, Realm Master mengulurkan tangan putih dan kecilnya, memegang tangan besar Su Yun, dia langsung meletakkannya di dadanya yang lembut. Su Yun tercengang. Huqian Mei tercengang. Jin Moluo mengerutkan kening. Xiao Changtian dan Phoenix Lady tercengang. Star Sword Sovereign dan yang lainnya semua terkejut. Semua orang tercengang dengan tindakannya. Realm Master, kamu, Rong Muke tidak berdaya saat dia mengangkat tangannya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, Master Realm tidak peduli dengan penampilan dari orang-orang di sekitarnya. Dia menutup matanya dan dengan lembut menekan tangan besar Su Yun, seolah dia mencoba memahami sesuatu. Pipinya merona merah dan tubuhnya sedikit gemetar. Su Yun merasakan telapak tangannya sendiri terbungkus oleh kain yang lembut dan halus, dia tidak mengerti niat Master Realm untuk melakukan ini, tapi ini bukan waktunya untuk bertindak sembarangan, melihat seberapa besar kesabaran yang dimiliki Master Realm untuknya, Su Yun segera menarik tangannya kembali. Namun, saat dia menarik tangannya, cahaya hijau aneh merembes ke dalam tubuhnya. Wajah Su Yun berubah. Realm Master perlahan membuka matanya, dan berkata dengan suara rendah, pertempuran ini, kita harus menang, aku telah diam-diam menanam benih Wanhua ke dalam tubuh kamu. Dengan perlindungan ini, tubuh kamu akan sangat sulit untuk dihancurkan, dan kecepatan pemulihanmu akan lebih cepat dari biasanya. Su Yun, jangan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, dia membalikkan wajahnya yang merah tua dan terbang menjauh sambil sedikit bergoyang. Su Yun terkejut, dia melihat telapak tangannya, dan merasa pikirannya berantakan. Apa yang gadis ini lakukan? Phoenix Lady diam-diam mendengus, mungkinkah kamu menyukai bocah itu dan ingin menemukannya sebagai mitra kultivasi ganda kamu? Itu sangat sia-sia. Bagaimanapun, gadis ini adalah seorang Master Realm, dan tubuhnya jelas merupakan tubuh dewa alami. Jika dia bisa menjadi mitra kultivasi gandanya, aku bertanya-tanya berapa banyak keberuntungan yang akan dia miliki. Hanya saja dengan anak ini, itu benar-benar bunga dan kotoran sapi. Xiao Changtian meratap. Tetapi ketika dia mengatakan itu, dia segera merasa seolah-olah dia berada di gudang es, seluruh tubuhnya sangat dingin, dia berbalik untuk melihat, dan melihat Phoenix Lady menatapnya dengan tatapan membunuh. Melihat itu, Xiao Changtian tertawa getir, aku hanya mengatakan itu, aku tidak punya pikiran lain, jangan terlalu banyak berpikir, Phoenix. Pikirkan tentang itu, bukankah kamu punya cukup selir saat itu? Kata Phoenix Lady dengan dingin. Bukankah kamu membunuh mereka semua? Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Kamu juga tahu tentang itu. Phoenix Lady mendengus, aku tidak peduli seberapa baik gadis ini, singkatnya, bahkan tidak memikirkannya. Jika kamu menerima selir, aku akan membunuh salah satu dari kamu, dan lihat seberapa mampu kamu. Mendengar itu, Xiao Changtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan tidak bisa diganggu untuk mengatakan hal lain.
Sebelum Realm Master kembali ke orang-orang di Realm Tree, dia duduk bersila dan berhenti menonton pertempuran. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan terbang ke langit. Mari kita mulai. Pertarungan terakhir akan menentukan pemenangnya. Jin Moluo berkata dengan dingin, jika alam Wanhuamu kalah dalam pertempuran ini, tolong tepati janjimu. Kita lihat saja setelah kita menang. Teriak Rong Muke. Su Yun berhenti 100 meter dari Long Jiang. Dia menyentuh bagian tengah telapak tangan kanannya, lalu menatap Long Jiang yang berdiri dengan bangga di sana dengan kedua tangan terlipat dan matanya terpejam, dan mulai berpikir. Jika apa yang dikatakan Realm Master itu benar, apakah itu berarti aku bisa menggunakan semua kekuatanku tanpa mempedulikan hal lain? Sepanjang jalan, Su Yun telah memperoleh banyak pertemuan kebetulan, serta banyak harta sihir. Kultivasinya telah melambung tinggi, berebut kultivasi, mengkonsumsi koin yang dalam waktu singkat dia telah mencapai alam Master Roh Langit, hanya saja. Meskipun kultivasinya telah meningkat, tubuhnya tidak, jadi dalam semua pertempuran sebelumnya, Su Yun agak ragu-ragu, dan tidak berani keluar semua. Dia mengerti situasinya sendiri. Dibandingkan dengan orang-orang yang berlatih dengan mantap, keuntungannya tidak begitu jelas. Dia adalah kekuatan mendalam yang khas. Di penggarap roh, orang-orang semacam ini dianggap sebagai kelainan perkembangan. Namun, ini Wan Huasit yang diberikan Realm Master kepadaku saat ini. Itu terjadi untuk menutupi perkembangan abnormal Su Yun. Kalau begitu, tidak perlu menahan diri. Su Yun berpikir dengan dingin saat dia mengeluarkan pedang kematian dengan satu tangan dan mengeluarkan batu dari dadanya dengan tangan lainnya. Kristal surgawi yang sudah lama tidak dia lihat. Dia menatap Long Jiang dengan dingin, dan mengaktifkan keduanya. Kristal surgawi diaktifkan, dan kekuatan bergelombang melonjak ke tubuhnya. Meskipun Su Yun telah melangkah ke alam guru roh langit, dan kristal surgawi tidak lagi dapat membantunya melompat ke alam, kristal surgawi masih memiliki begitu banyak kekuatan, dan semua kekuatan ini sudah cukup baginya untuk maju dari kelas 3 dari alam Sky Spirit Master ke tahap keempat. Selanjutnya, kekuatan pedang kematian bahkan lebih menakutkan. Su Yun telah sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang kematiannya. Sama seperti ketika dia bertarung dengan Kaisar Iblis Roh di benua Tianwu. Pada saat kritis ini, jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, konsekuensinya akan mengerikan. Su Yun berpikir dengan sinis, lalu mengaktifkan pedang-pedang kematian dan membuatnya bergetar hebat. Kekuatan jahat yang melonjak menyebar seperti kabut besar dan perlahan menyelimuti tubuhnya. Yang berlawanan dengannya, hanya bisa merasakan bahwa kekuatan Su Yun meningkat dengan cepat, dan auranya menjadi lebih menakutkan. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kedua pedang kematian, wajahnya yang pucat mulai memiliki tanda jahat menyebar, dan matanya mulai memerah, kekuatan mengalir keluar dari 7 lubangnya, tubuhnya memiliki perasaan yang aneh. Karena tidak bisa retak, Wan Huasit S, dan Monarch Occult Force, di tubuhnya mulai beredar. Kedua benda suci itu mulai dengan panik menggabungkan semua jenis energi yang berbeda di tubuhnya, jika tidak untuk mereka berdua, Su Yun pasti sudah mati sejak lama. Long Jiang diam-diam mendengus, dia sudah merasa bahwa Su Yun tidak sederhana. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan bergegas ke depan. Long Jiang mendekat. Su Yun segera mengeluarkan pedang merah darah dari sarung pedang dan melemparkannya. Itu adalah pedang darah Scarlet Mistik abadi. Pedang darah terbang keluar dan bentrok dengan Long Jiang, tetapi ditebas oleh Long Jiang. Su Yun menghunus pedangnya sekali lagi. Kali ini, pedang yang dia tarik juga merupakan pedang putih yang tak tertandingi, itu adalah pedang bintang teratai. Dengan satu pedang hitam dan satu putih di tangan, dia bergegas ke depan dengan cara yang mengesankan yang menyapu semuanya. Ketika dia mendekati Long Jiang, sarung pedang di pinggangnya mulai bergetar, dan setelah itu, semburan pedang Qi melonjak lurus ke arah Long Jiang. Bang! Sama seperti naga besi. Pedang-pedang ini, semuanya adalah pedang darah merah mistis abadi. Pada saat itu, 10.000 pedang terbang di depan gerbang alam, niat pedang memenuhi seluruh dunia. Seni pedang tanpa batas. Melihat itu, Jin Moluo berteriak. 636. Apa, ayah mertua, apakah ini seni pedang tanpa batas yang terkenal sejak saat itu? Wajah Xiao Changtian berubah, dan memanggil dengan suara rendah. Tidak mungkin salah. Jin Moluo berkata, ada banyak orang baik di dunia pedang yang dapat mengendalikan pedang, tetapi bagi mereka yang dapat melakukannya, mereka tidak dapat mengendalikan 100 pedang, dan 1000 pedang sudah menjadi puncaknya, terlebih lagi, pedang kekaisaran. Teknik dianggap sebagai teknik pedang tingkat rendah di dunia pedang, itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah panggung, tetapi teknik pedang kekaisaran yang dia gunakan, tidak hanya kuat, tetapi jumlah pedang yang dapat dia kendalikan juga sangat mengejutkan, itu pasti seni pedang tanpa batas. Dia melihat ke dinding, aku tidak tahu harus berkata apa. Bear, lebih besar dari. Aku tidak pernah berpikir bahwa pria ini sebenarnya adalah keturunan dari leluhur pedang tanpa batas. Wajah Xiao Changtian berubah jelek. Ketika pedang naga menyerang, itu segera menghentikan serangan Long Jiang, menyebabkan dua pedang di tangan Su Yun mendekat, satu hitam dan satu putih. Kedua pedang itu menari-nari menyebabkan pedang kehilangan pandangan, sementara pedang itu sendiri menjadi redup. Dan orang-orang hanya bisa melihat bayangan Su Yun yang muncul di samping Long Jiang, dan di belakang, mereka tidak bisa lagi melihat sosoknya. Sangat cepat.
Master Rilem tidak bisa membantu tetapi membuka matanya, melihat pertempuran, dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Apakah ini kekuatan Su Yun yang sebenarnya? Apa bedanya dengan saat kita melawan Siming? Rasanya seperti orang yang sama sekali berbeda. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Rilem Tree bingung. Namun, tidak ada keraguan bahwa hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Serangan cepat dan ganas Su Yun sedikit banyak memungkinkan mereka untuk melihat beberapa harapan. Mungkin, dia akan bisa memenangkan babak ini. Mungkin ada harapan. Melihat itu, wajah Xiao Changtian dipenuhi dengan kekhawatiran. Mungkinkah Su Yun selalu menyembunyikan metodenya, dan sekarang saatnya baginya untuk benar-benar menggunakannya. Changtian, kamu tidak perlu khawatir. Tidak akan mudah bagi Su Yun untuk menang. Melihatnya, dia tampaknya tidak gugup sama sekali, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkan Long Jiang sama sekali. Oh, kenapa? Xiao Changtian bertanya. Nyonya Phoenix tertawa kecil, hanya melihat. Kecepatan Su Yun sangat cepat, dan bisa dikatakan melebihi ekspektasi Long Jiang. Long Jiang benar-benar dalam keadaan pasif, tetapi kain pedang putih di tubuhnya tampaknya semacam peralatan kekaisaran. Meski begitu, itu sudah cukup bagi Su Yun. Untuk mengaktifkan Imperial Equipment, dia membutuhkan Profound Ki, dan semakin ganas serangan Su Yun, semakin cepat Profound Ki Long Jiang akan habis. Long Jiang mengayunkan pedang ringannya, tapi tidak mampu mengikuti gerakan Su Yun. Setelah melawan beberapa saat, dia mengulurkan tangannya, dan mengaktifkan kain pedang di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dan benar-benar menyerah untuk menari. Dalam setiap napas waktu, ada lebih dari 1000 gambar pedang menyerang tubuh Long Jiang. Jika ini terus berlanjut, Long Jiang pasti akan kalah. Orang-orang di Rilem Tree semakin bahagia, sementara orang-orang di dunia pedang semakin khawatir. Situasi tampaknya telah menjadi jelas. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Saat itu, Long Jiang tiba-tiba berteriak. Setelah itu, dia mengangkat tangan kirinya saat dia dengan cepat melantunkan sesuatu. Jejak pedang emas benar-benar muncul di dahinya. Pedang Kaisar Li. Teriakan dan seruan segera datang dari dunia pedang. Apakah itu pedang suci yang digunakan Pangeran Kaisar Li? Mengapa ada di Long Jiang? Dikatakan bahwa Long Jiang pernah menyelamatkan nyawa Pangeran Kaisar Li. Ketika dia gagal dalam kesusahannya dan jatuh, dia mewariskan pedang ini, yang tampaknya untuk Long Jiang. Aku tidak pernah berpikir bahwa Long Jiang akan memiliki nasib baik seperti itu. Rumor mengatakan bahwa pedang ini adalah pedang ilahi yang nyata, mengandung kekuatan dewa suci dan mampu menghancurkan langit dan bumi. Jika Long Jiang menggunakan ini pedang, bukankah hasil pertempuran akan diputuskan? Tidak heran para sesepuh ingin Long Jiang bertempur. Dengan pedang ini, tidak ada ketegangan untuk pertempuran ini. Hehe, kakak senior Long Jiang telah mempermainkan Su Yun. Su Yun mampu bertahan, aku kira dia memiliki beberapa kemampuan, tetapi jika kamu mengatakan bahwa dia mampu menang melawan Tuan Long Jiang yang memiliki pedang Kaisar Li, aku tidak percaya. Saat suara-suara yang tersebar keluar, orang-orang dari Rilem Tree tampak khawatir setelah mendengarnya. Pedang dewa. Itu pasti harta yang luar biasa. Jejak pedang emas dengan cepat berputar keluar dari dahinya dan dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang pendek berwarna merah kemasan. Pedang ini tidak memiliki tepi. Pedang itu setebal beberapa inci, tampaknya tidak dapat melukai siapapun. Namun, kekuatan berani dan kuat yang memancar dari pedang menyebabkan ketakutan di hati para penonton. Long Jiang meraih gagang pedang, menatap serangan gila Su Yun, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Panjang dong. Pedang itu tiba-tiba meledak saat cincin energi emas merah melesat ke segala arah. Udara bergetar, seolah-olah akan dihancurkan oleh kekuatan, dan sulit bagi Su Yun untuk melawan, seluruh tubuhnya dipukul, dan dia didorong mundur lebih dari 100 meter. Apa kekuatan ledakan yang kuat? Su Yun yang memegang kedua pedang dengan erat mengerutkan kening, dia menatap Long Jiang di kejauhan. Dia melihat ke bawah ke dadanya, hanya untuk melihat bahwa itu hangus, jubahnya terbakar, kulitnya terbuka. Dan suhunya juga tidak rendah. Sejak aku mendapatkan pedang Kaisar Li ini, aku telah berpartisipasi dalam 79 pertempuran hidup dan mati dengannya. Long Jiang membuang pedang dari sebelumnya, memegangi Kaisar Li dengan satu tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, sampai sekarang, aku tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Seberapa percaya diri dia? Mungkin kamu akan gagal hari ini. Su Yun berkata, dia bergegas maju lagi seperti elang. Orang-orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Long Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu mengayunkan pedangnya lagi. Dong dong dong. Seolah-olah pedang telah meledakkan kekosongan. Kemanapun pedang itu pergi, ada serangkaian ledakan. Setiap ledakan sangat menakutkan dan memiliki jangkauan yang luas. Tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, Su Yun seperti kuda liar yang baru saja lepas dari pengekangannya, dia tidak bisa menariknya kembali sama sekali. Dia memegang pedang bintang teratai di satu tangan, menatap rantai ledakan yang masuk, mengarahkan ujung pedang ke depan, mengaktifkan kekuatan yang dalam, berharap untuk membentuknya. Hua! Cahaya putih menyilaukan muncul di ujung pedang. Cahaya putih berfluktuasi, dan dalam sekejap itu membentuk segel teratai raksasa. Dengan dukungan pedang bintang teratai, itu menyapu ke arah ledakan.
membubarkan. Su Yun berteriak. Benih teratai benar-benar menyerap semua aura destruktif yang bergolak, menyebabkan semua ledakan segera menghilang dan kembali ke keadaan tenang. Seni pedang bintang teratai. Teriakan kejutan datang dari arah pohon rilem. Apa? Long Jiang mengerutkan kening, dia terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa masih akan ada teknik yang bisa memblokir serangan pedang Kaisar Li. Apakah kamu pikir ini adalah akhirnya? Mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari pedang Kaisar Li. Ekspresi Long Jiang menjadi serius, dia meraung dan memegang pedang Li Emperor, bibirnya bergerak sekali lagi, mendesak teknik Profon, dia melihat tubuh pedang-pedang Li Emperor yang memiliki pola bergerigi di atasnya, memanjang di sepanjang bilah pedang. Tepi dan mengisinya, lalu, Long Jiang dengan ganas melambai ke arah Su Yun yang bergegas mendekat. Dentang 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 dentang. Lampu merah meledak dari pedang, mendekati Su Yun, dan segera menyebar, membentuk penghalang persegi besar, menyelimuti Su Yun di dalam. Seni pedang bintang teratai yang digunakan Su Yun memiliki efek memutus rantai ledakan. Ketika Long Jiang mengubah gerakan, jejak lotus sudah tidak berguna, karena menabrak tepi penghalang layar lampu merah yang aneh dan segera menghilang. Melihat itu, Su Yun memegang pedang kematiannya dan menebas penghalang. Retakan. Bilah pedang memiliki lubang kecil di dalamnya. Su Yun segera mengayunkan pedangnya lagi, ingin memotongnya. Tetapi pada saat ini, Long Jiang bergerak lagi. Dia membentuk segel tangan dan segel tangan muncul. Kekuatan mendalam yang aneh ditembakkan seperti peluru ke penghalang layar lampu merah, dan pada saat itu, aura destruktif di dalam penghalang layar lampu merah melonjak seperti gelombang, meningkat pesat. Merasa ada sesuatu yang salah, wajah Su Yun berubah, dan dia segera menghentikan serangannya di layar lampu merah. Pada saat ini, aura penghancur telah mencapai puncaknya, seperti air mendidih, dan mulai mendidih. Istirahat batal. Long Jiang berteriak. Dong, 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 dong. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam penghalang layar lampu merah, kekuatan destruktif mendatangkan malapetaka di atasnya, mengisi interior sepenuhnya. Tubuh Su Yun langsung ditelan oleh kekuatan penghancur dan tenggelam dalam ledakan tak berujung. Orang-orang dari Realm Tree membuka mata mereka lebar-lebar saat dia dengan gugup melihat penghalang layar lampu merah. Di sisi dunia pedang, bagaimanapun, dia sangat gembira. Langkah yang menakutkan seperti itu, keberadaan guru roh langit kelas 3 biasa, pasti akan berarti bahwa tidak akan ada mayat yang tersisa. Kali ini, Su Yun pasti akan mati. Kakak laki-laki. Melihat itu, hati Hu Qianmei terasa seperti dicabik-cabik, mata bunga persiknya menjadi merah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas ke depan. Tapi begitu dia berdiri, dia dihentikan oleh tangan kecil yang lembut. Hu Qianmei mengalihkan matanya yang sedikit merah dan melihat bahwa itu adalah Realm Master. Jangan khawatir, Su Yun baik-baik saja. Tuan Alam berkata dengan lembut. Mendengar itu, Hu Qianmei menggigit bibirnya, dan melihat ke medan perang yang berangsur-angsur runtuh dan bergetar di langit, kecemasan di matanya masih belum berkurang. Namun, dia masih akan percaya pada kata-kata Master Realm, karena kultivasinya sangat tinggi. Ledakan itu berangsur-angsur mereda, dan ruang yang bergetar juga menjadi tenang. Saat aura destruktif berangsur-angsur menghilang, kerumunan memusatkan perhatian mereka pada orang yang dilanda ledakan, hanya untuk melihatnya perlahan muncul di depan mata mereka. Ketika mereka dengan jelas melihat siapa itu, semua orang tercengang. Su Yun, dia aman dan sehat. Apa? Long Jiang mengerutkan kening, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pada saat itu, pedang hitam dan putih melayang di sekitar Su Yun, sementara kedua tangannya memegang bendera kecil. Dia mengaktifkan bendera dengan seluruh kekuatannya, dan ada lapisan samar ki cover di sekujur tubuhnya. Peralatan kekaisaran. Long Jiang segera mengerti. Su Yun menggunakan peralatan kekaisaran untuk bertahan dari serangannya. Hanya saja, Long Jiang mengerti bahwa teknik ini, Void Break, adalah kekuatan pedang yang mengaktifkan Li Emperor Sword. Kekuatannya sangat mencengangkan, dan bahkan Imperial Equipment biasa akan hancur berkeping-keping. Nilai yang sangat tinggi, mungkinkah peralatan kekaisaran di bawah peringkat ke-10? Jejak keserakahan menyapu mata Long Jiang. Peralatan kekaisaran semacam ini, bahkan di dunia pedang, adalah harta karun yang membuat semua orang meneteskan air liur. Sepertinya aku harus membunuhmu hari ini. Ekspresi Long Jiang menjadi semakin serius. 637. Menyerang dengan 1000 pedang dan menjaga Imperial Equipment, bahkan jika tubuh seseorang rusak, itu masih bisa pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Yun saat ini, bisa dikatakan telah mencapai puncak kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, melebihi tak terhitung kali kelas 3 biasa dari Sky Spirit Master. Jika dia tidak memiliki benih Wan Hua dari Realm Master sebagai dukungan, Su Yun tidak akan berani mengaktifkan kristal surgawi, dan melepaskan kekuatan penuh dari pedang kematian pada saat yang sama. Sekarang dia telah sepenuhnya menekan Long Jiang, akar masalahnya terletak di sini. Apakah itu ledakan berturut-turut atau Void Break, tidak satupun dari mereka berpengaruh pada Su Yun. Long Jiang mengerti bahwa hanya mengandalkan pelepasan kekuatan dewa dari pedang tidak akan cukup untuk membunuh Su Yun. Jika dia ingin mengalahkannya, dia harus efisien, mendekati pedangnya, dan menghancurkan ki meridiannya atau memenggalnya.
kedua kaki Long Jiang mendorong dirinya ke udara, dan pada saat yang sama, dia melompat tinggi ke udara. Hampir pada saat yang sama, Su Yun menyimpan peralatan kekaisarannya, dan menggunakan kedua tangannya untuk meraih pedang kematian dan bintang teratai di sekitarnya. Long Jiang mengangkat pedang Kaisar Li dan pedang itu jatuh. Bila pedang tebal jatuh seperti meteor, kekuatan suci menyebarkan pedang Qi. Su Yun tidak berani bertahan melawan pedang secara langsung, tetapi mengambil kesempatan untuk memutar pedangnya untuk membentuk lingkaran besar, mengikuti pedang Kaisar Li, dia mendekat dan mengayunkan pedang. Dalam hal kecepatan, Long Jiang bukan tandingan Su Yun. Dalam hal kelincahan, Long Jiang bukan tandingan Su Yun dalam hal kelincahan, dan dalam hal momentum, Long Jiang masih bukan tandingan Su Yun. Dalam hal konsep, dalam hal pengalaman, Long Jiang dapat dengan mudah bersaing dengan Su Yun. Pedang hitam dan putih itu dekat dengan leher Long Jiang. Setelah mendekatinya, Qi Long Jiang tiba-tiba menjadi berat. Kaisar Li di tangannya sedikit memutar, pedang berputar, sepenuhnya mengabaikan inersia dan menyerang ke arah pedang Su Yun. Yang lebih mengejutkan adalah ketika dia membalikkan pedang Li Emperor ke samping, tangannya memegang gagang pedang tiba-tiba rileks, dan langsung meraih ke arah tubuh pedang, langsung memotong lurus ke arah pedang Li Emperor, mengunci hitam dan putih yang masuk. Pedang. Dalam sekejap, suara batu yang menembus ruang bisa terdengar. Gelombang cahaya melintas di langit. Mereka berdua menahan pedang mereka di jalan buntu, ujung pedang mereka bergetar saat ledakan mengerikan muncul di ruang kosong di sekitar mereka. Su Yun dan Long Jiang menggunakan semua kekuatan mereka pada saat yang sama, dengan 3 pedang miring, mereka terbang ke tanah seperti meteor, dan secara kebetulan mendarat di pohon besar di bawah. Pohon besar itu langsung berubah menjadi debu. Setelah mendarat, Long Jiang mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Kaisar Li yang padat mengayunkan pedangnya lurus ke arah Su Yun. Jika bilahnya berhasil menyentuh sedikit pun Su Yun takut dia akan mengikuti jejaknya. Dari pohon besar, dan menjadi bubuk halus. Tapi Su Yun sekarang bahkan lebih cepat, dia tidak lagi lemah seperti ketika dia bertarung dengan Ziming sebelumnya. Dia yang sekarang, sangat ganas, seolah-olah dia telah membuang segalanya ke belakang pikirannya, dan hanya ingin membunuh Long Jiang sebagai tujuan terakhirnya. Semangat juangnya mengalir keluar dari hatinya seperti sungai. Serangan Su Yun seperti pelangi, dia menebas dengan pedangnya, seolah-olah Long Jiang menghindari ujung pedangnya, dia terus mundur sementara pada saat yang sama. Meskipun Long Jiang telah melalui ratusan pertempuran, dia belum pernah bertarung dengan lawan yang begitu putus asa. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan pedangnya, lengan Long Jiang telah terkena 7 hingga 8 bekas pedang, menyebabkan darah tumpah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dia harus menekan Su Yun dalam hal aura, sehingga Long Jiang akan memiliki peluang untuk menang. Dia jelas mengerti hal ini. Ketika dia mundur sejauh 100 langkah, dia menghela nafas dan berhenti bergerak. Jika dia mundur, dia akan dikalahkan. Hanya saja, Long Jiang masih tidak melakukan serangan balik, dia masih bertahan, tetapi sekarang pertahanannya berbeda. Sebelumnya, dia mencoba bertahan seolah-olah nyawanya dipertaruhkan, tetapi sekarang dia mencoba bertahan sekuat yang dia bisa, tetapi gerakannya berbeda. Pertahanannya menyeluruh, tidak ada tanda-tanda dia berubah dari bertahan menjadi menyerang, semua gerakannya dan Qi yang dalam, semuanya hanya untuk pertahanan. Sama seperti orang yang dengan hati-hati menggambar, bergerak dan diam, sangat serius dan teliti. Tapi semakin seperti ini, semakin kuat konsep dan aura Long Jiang. Dia seperti gunung, menjulang tinggi dan tidak bergerak, tidak peduli seberapa kuat dia masih bisa menahan tekanan dan menerobos. Orang-orang di dunia pedang sangat menghormati jalan pedang. Pedang adalah penguasa semua senjata. Pertempuran dunia pedang menggunakan serangan dan momentum untuk menentukan pemenangnya. Yang lebih ganas adalah, semakin tinggi peluang kemenangan. Namun, Long Jiang berlari ke arah yang berlawanan. Dia menemukan bahwa pertahanan dan pertahanan adalah pilihan yang sangat bagus dalam pertarungan semacam ini, dan seringkali bisa menjadi kunci untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia awalnya menderita kekalahan telak, dan setelah kultivasinya didorong kembali, dia mendapatkan pencerahan setelah memikirkannya. Meskipun kultivasinya telah mengalami kemunduran, kondisi mental Long Jiang telah meningkat, kondisi mental semacam ini yang tidak bergerak seperti gunung mampu menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Selama dia tidak kalah, mengapa dia harus khawatir tentang menang? Long Jiang mengayunkan pedangnya secara horizontal, dengan keras menebas ke arah pedang kematian yang masuk. Kaisar Li meletus dengan kekuatan Dewa Pedang, dan kedua pedang itu melepaskan riak Qi yang dalam di tempat. Su Yun dipaksa mundur beberapa langkah, membuka lebar. Namun, Long Jiang tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, dan sekali lagi memposisikan dirinya dalam posisi bertahan. Dia hampir tidak pernah mendambakan kesempatan untuk mengejarnya. Su Yun juga menyadari strategi Long Jiang, tetapi, meskipun Long Jiang selalu bertahan, ada kalanya dia tidak bisa bertahan melawannya. Tangan Su Yun gemetar, dan pedang bintang teratai menyerang. Jejak teratai pada pedang melintas. Aku terjebak. Su Yun berteriak, tubuh pedang bintang teratai melepaskan lingkaran cahaya, berubah menjadi tali yang melilit Long Jiang, dengan erat mengikat keempat anggota badan dan tubuhnya. Meski begitu,
Long Jiang tidak sepenuhnya dibatasi, dia hanya melambat sedikit, pertahanannya tidak berkurang sama sekali, seluruh tubuh kekuatan yang dalam digunakan untuk menopang tubuhnya dan pedang Kaisar Li, bahkan ketika pedang kematian dipotong menjadi tubuhnya, itu hanya akan meninggalkan bekas yang dangkal. Keduanya saling bertukar pukulan, yang satu menyerang seperti pelangi, sementara yang lain stabil seperti gunung. Langit dipenuhi dengan gambar pedang dan pedang Qi. Semua orang yang menonton kagum dan terpesona. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, nama keduanya akan menyebar ke seluruh alam Wanhua dan dunia pedang. Sepertinya Tuan Suyun sudah memiliki keuntungan. Rong Muke melihat pertempuran, matanya yang dipenuhi dengan kekhawatiran, akhirnya mengungkapkan ekspresi lega, sekarang tampaknya Long Jiang tidak memiliki cara untuk melawan, jika ini terus berlanjut, kesenjangan akan menjadi lebih besar, dan kami bisa menang. Itu benar, mungkin alam Wanhua kita bisa diselamatkan kali ini. Yang Lam berkata dengan gembira. Untungnya kita mendapat bantuan Suyun kali ini, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Itu benar, itu benar. Orang-orang dari Rilem Tree berdiskusi dengan suara rendah. Namun, Master Rilem khawatir, dan menggelengkan kepalanya, kamu salah, Suyun tidak memiliki keuntungan. Sebaliknya, dia dirugikan, dan aku yakin dia telah melihatnya sendiri. Lebih rendah, senyum Rong Muke membeku. Tapi Long Jiang bahkan tidak melawan. Itu hanya fasad. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh, pertahanan Long Jiang, sebenarnya adalah serangan. Semakin kuat serangan Suyun, semakin aktif pertahanannya, dan siapapun yang pandai bertarung tahu, semakin sulit menyerang daripada bertahan, karena pada saat yang sama, kamu harus menghindari kekurangan apapun, dan kamu tidak bisa membiarkan pihak lain menangkap kekurangan kamu untuk melakukan serangan balik. Namun, para pembela berbeda, selama mereka berhasil bertahan, mereka tidak akan memiliki kekhawatiran di masa depan. Apa trennya? Rong Muke dan yang lainnya terkejut. Tren kekalahan. Master Rilem berkata, sementara Long Jiang bertahan, dia juga meneliti gerakan pedang Suyun, dan melihat matanya, dia tidak memperhatikan Suyun, dia juga tidak mengerti titik lemah Suyun, dari awal hingga akhir, dia menatap pedang Suyun. Meskipun dari luar, dia tampak bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi Suyun tahu, saat bertahan, Long Jiang sudah memahami semua gerakan pedangnya, jadi selama dia memahami rencana lawan, bertahan akan lebih mudah. Jadi, Suyun yang sedang kamu lihat terus-menerus mengubah gerakan pedang, dan berharap untuk menghancurkan pertahanan Long Jiang sebelum kamu kehabisan trik. Mendengar kata-kata Master Rilem, hati Rong Muke dan yang lainnya yang baru saja santai menjadi tegang. Siapa yang mengira bahwa penindasan di permukaan tidak seperti yang mereka lihat? Pada kenyataannya, mereka sudah berada di tengah situasi hidup atau mati. Tentu saja. Dentang. Tepat saat mereka berdua bertarung, suara bel yang menusuk telinga terdengar. Pedang hitam pekat terbang ke udara, berputar beberapa putaran di udara sebelum menusuk ke sisi gerbang alam. Itu adalah pedang kematian Suyun. Permukaan pedang kematian ditutupi dengan kekuatan dewa yang aneh, kekuatan dewa ini seperti penghalang, mengisolasi Suyun darinya. Bahkan saat menggunakan seni pedang tanpa batas, dia tidak dapat mengendalikan pedang kematian. Kilatan keheranan menyapu mata Suyun. Sudut mulut Long Jiang terangkat, dan dengan ringan berkata, sudah berakhir. Dengan itu, dia mengayunkan pedangnya, menyebabkan pedang Li Emperor tiba-tiba bertambah besar, menjadi panjang 100 meter dan lebar 10 meter, saat menghantam Suyun. Pedang sebesar itu, sudah tidak dapat dihindari, dan di saat putus asa, Suyun sekali lagi mengangkat pedang bintang teratai untuk memblokirnya. Membela. Sebuah teriakan keras terdengar. Pedang besar itu bertabrakan dengan tubuh Lotus Star Sword. Namun, saat kedua pedang itu bentrok, Suyun merasa bahwa dia tidak bisa lagi merasakan pedang bintang teratai di tangannya. Pedang bintang teratai juga dibungkus oleh kekuatan Dewa Kaisar Li yang aneh, segera terbang keluar dari tangannya. Ketika dia melihatnya, dia segera bergegas untuk menariknya keluar, tetapi pedang itu beratnya hampir 1 juta jin, dan dia tidak bisa lagi mengangkatnya sedikit pun, seolah-olah pedang itu bukan miliknya lagi. Apa yang sedang terjadi? Suyun diam-diam terkejut. Ini adalah kekuatan pedang Kaisar Li. Melihat bahwa sulit bagi Suyun untuk mencabut pedangnya lagi, Long Jiang berkata dengan acuh tak acuh, itu dapat dengan mudah menyegel harta ajaib, menyebabkan harta ajaib kehilangan keefektifannya untuk sementara, dan tidak dapat digunakan oleh pemiliknya. Pikirkanlah. Jika seorang penggarap roh yang bahkan tidak memiliki senjata, dan bahkan tidak memiliki harta sihir, bagaimana mereka bisa bertarung? Bagaimana dia bisa menjadi tandinganku? Dengan mengatakan itu, Long Jiang mengangkat pedang Kaisar Li raksasa dan menebas kepala Suyun. Ekspresi Suyun menegang, dia menyerah pada pedang bintang teratai dan menghindar ke samping untuk menghindari pedang Kaisar Li, jari-jarinya membentuk segel dan melambai. Ledakan. Pedang darah Scarlet mistis abadi bergegas keluar dengan beberapa ribu pedang bawahan dan langsung menuju Long Jiang. 638. Pedang naga menyerang, menyebabkan pedang Kaisar Li berdentang. Melihat itu, Long Jiang menyerang Suyun dan berbalik dari menyerang menjadi bertahan, dengan satu tangan menekan tubuh raksasa pedang Kaisar Li, tangan lainnya dengan cepat menggunakan teknik, menyalurkan semua kekuatan dalam tubuhnya ke tubuh Kaisar Li. Pedang, menyebabkan kekuatan sucinya tumbuh lebih besar.
Ketika pedang naga yang menakutkan bertabrakan dengan pedang Kaisar Li, seolah-olah semua pedang di pedang naga telah kehilangan energinya, dan langsung jatuh ke tanah. Serangkaian suara renyah terdengar. Pedang naga menyerang tubuh pedang Kaisar Li, dan segera jatuh, berubah menjadi ribuan pedang bawahan, berhamburan ke tanah, dan tidak lagi membuat gerakan apapun. Seni pedang tanpa batas. Itu dia, bukan? Su Yun, mari kita lihat berapa banyak lagi pedang yang kamu miliki, dan berapa banyak pedang yang kamu miliki, aku akan melumpuhkanmu. Long Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Melihat itu, Su Yun diam-diam mengepalkan tinjunya. Pedang Kaisar Li jatuh ke tanah. Seperti yang diharapkan dari pedang suci, dengan atribut yang begitu kuat, itu sudah cukup untuk menghancurkan puluhan ribu teknik. Tanpa pedang, sebagai pendekar pedang, pukulan macam apa itu? Kekuatan bertarung saat ini akan turun dalam garis lurus. Melihat bahwa Su Yun tidak mengeluarkan pedangnya dari sarung pedang, Long Jiang tersenyum dan tidak bertahan lagi, memegang pedang Kaisar Li dan bergegas ke depan. Kali ini, kemenangan dan kekalahan bisa diputuskan. Puff. Sama seperti Long Jiang bergerak, tiba-tiba, perutnya merasakan sakit yang tajam, dan setetes darah keluar. Tubuh Long Jiang bergetar, dan segera jatuh ke tanah. Dia segera merangkak, tetapi rasa sakit di perutnya menyebabkan wajahnya berubah. Menurunkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa ada lubang transparan di perutnya tanpa dia sadari, di mana pedang Qi masih beriak. Apa yang sedang terjadi? Long Jiang terkejut. Jagoan. Suara udara pecah muncul lagi, dan rasa dingin naik ke tulang punggungnya. Long Jiang segera berbalik, hanya untuk melihat bahwa di udara, tampaknya ada riak energi. Itu adalah pedang yang tidak terlihat. Long Jiang yang selalu waspada segera menentukannya. Meskipun baru pertama kali bertarung dengan Su Yun, jumlah pedang yang dikendalikan benar-benar mengejutkan, dan setiap pedang juga memiliki efek yang berbeda. Pedang hitam yang dipenuhi ki jahat, dan pedang putih yang mampu melahirkan teratai aneh, dan seterusnya, jika ada pedang lain yang bisa menjadi tidak terlihat, itu sama sekali tidak mengejutkan. Bagi mereka, pedang dan kehidupan adalah sama, setara dengan langit. Jika tidak ada pedang, maka tidak ada langit, jika tidak ada pedang, maka tidak ada kehidupan, dan jika dalam pertempuran, mereka mengambil senjata lawan, maka dalam pertempuran ini, mereka tanpa sadar telah memperoleh kemenangan. Kekuatan Dewa Pedang Kaisar Li, bagaimanapun, dapat dijelaskan dengan satu kalimat jika terjadi serangan. Pedang ini, bisa dikatakan sebagai pedang suci yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Dengan pedang ini, bahkan jika seseorang tidak bisa mengalahkannya, akan sulit untuk dikalahkan. Merasakan niat membunuh sekali lagi, Long Jiang tanpa sadar memblokir pedang Kaisar Li. Pedang Kaisar Li raksasa seperti penghalang besar, benar-benar memisahkan kedua sisi. Long Jiang tersembunyi di balik pedang Kaisar Li, dan benar-benar aman. Melihat itu, Su Yun mengangkat jarinya, dan mengaktifkan tanda seni pedang, mengendalikan pedang desolator untuk menghindari pedang Kaisar Li, dan membunuh Long Jiang di belakangnya. Tapi, saat pedang desolator hendak menghindari serangan Kaisar Li, tubuh pedang Kaisar Li tiba-tiba berlipat ganda kekuatannya. Seluruh pedang itu seperti dinding terbuka, besar dan kokoh. Dentang. Setelah suara renyah terdengar, pedang putih abu-abuan muncul dari udara tipis. Itu adalah pedang desolator. Long Jiang melirik pedang desolator, dan senyum dingin muncul di wajahnya, ini memang pedang yang tidak terlihat, aku tidak pernah berharap kamu memiliki pedang seperti itu, kamu menggunakan metode tercela untuk mengalahkan aku. Pikiranmu terlalu naif. Long Jiang melepaskan kedua tangannya, dan pedang Kaisar Li raksasa mulai perlahan melayang dari tanah, melayang di belakangnya, seperti perisai yang sangat kokoh, menjadi pendukungnya. Su Yun berbalik, ekspresinya sangat serius. Pedang bintang teratai, pedang kematian, pedang desolator, dan sekelompok pedang bawahan semuanya telah diserang oleh kekuatan suci pedang Kaisar Li, jadi mereka untuk sementara tidak berguna baginya, dan bahkan jika dia mengirim lebih banyak pedang, itu akan sia-sia. Dengan cara ini, pedang suci di tangannya akan diambil oleh lawannya. Wajah Su Yun berangsur-angsur menjadi serius. Ekspresi kedua kelompok orang juga berubah. Orang-orang dari Realm Tree tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa pedang Kaisar Li di tangan Long Jiang akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Lupakan kekuatan lain dari Kaisar Li, hanya fakta bahwa itu memutuskan hubungan antara seorang prajurit dan seorang pemimpin sudah cukup untuk membuatnya jatuh ke dalam jajaran pedang suci, karena dengan itu, lawanmu selamanya tidak bersenjata. Su Yun berdiri di posisi semula, dan tidak melancarkan serangan lagi. Melihat bahwa Su Yun tidak lagi menyerangnya, jejak niat membunuh melintas di mata Long Jiang. Tapi musuh telah menghilang, dan dia tidak berani menyerang lagi. Berbicara secara logis, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Namun, Long Jiang berbeda dari Zi Tao sebelumnya, generasi Ziming. Pada akhirnya, dia tidak berani ceroboh terhadap Su Yun, bahkan jika dia memiliki keuntungan besar, dia pasti tidak akan ceroboh sedikitpun. Meskipun lawannya tidak akan menggunakan pedang lagi, dia masih memiliki metode yang bahkan lebih menakutkan daripada pedang. Ledakan. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan seberkas petir turun dari langit, mendarat tepat di belakang Su Yun. Bola asap hitam menutupi seluruh gerbang alam. Ketika Ki Iblis menghilang, raungan keras bergema melalui awan.
Dua mata merah darah besar yang seukuran makam muncul dari dalam ki iblis, mengikuti itu adalah tubuh putih pucat raksasa yang menakutkan. Raksasa tulang iblis muncul lagi. Hehe, kamu akhirnya memanggil peralatan wayang. Mulut Long Jiang membentuk senyum dingin, dan kemudian ki yang dalam melintas, menyelimuti pedang Kaisar Li raksasa di belakangnya. Pedang Kaisar Li segera terbang ke langit, dengan kekuatan semburan binatang buas yang ganas, pedang itu menebas ke arah iblis tulang raksasa. Tapi Suyun, apakah kamu pikir aku hanya bisa memotongmu? Bagi Kaisar Li, peralatan ajaib ini juga bisa memotong, tunggu aku melumpuhkan peralatan bonekamu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Long Jiang meraung, kekuatan pedang Kaisar Li mengamuk. Tak terbendung. Tapi, Suyun tidak takut, dia diam-diam membuat teknik tangan dan memberi perintah kepada raksasa tulang iblis. Pada saat itu, raksasa tulang iblis bergerak. Itu mengangkat kepalanya dengan bangga dan menatap Li Kaisar yang bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, ia membuka rahangnya yang menakutkan, meraung, dan melambaikan tangan raksasanya yang menakutkan, meraih ke arah Kaisar Li. Buruk. Tangan raksasa itu langsung meraih tubuh pedang berat Kaisar Li. Tepat pada saat tangan raksasa tulang iblis melakukan kontak dengan tubuh pedang Kaisar Li, kekuatan dewa pada pedang Kaisar Li terbelah menjadi 100 plus garis, seperti ular beludak, mereka melilit tubuh raksasa tulang iblis. Ini secara mengejutkan memutuskan hubungan antara raksasa tulang iblis dan Suyun. Mulut Long Jiang berkedut, ekspresi kebanggaan aneh menyapu matanya saat dia menatap raksasa itu. Kekuatan dewa berputar ke atas dan ke bawah, menutupi seluruh tubuh raksasa tulang iblis dalam sekejap mata, membungkusnya seperti pangsit. Berdasarkan apa yang dia lihat sebelumnya, raksasa tulang iblis seharusnya benar-benar kehabisan energi sekarang, dan tidak bisa lagi melawan pedang Kaisar Li. Namun, adegan mengejutkan muncul. Iblis tulang raksasa tidak berhenti di situ. Di sisi lain, itu benar-benar membalik pedang Kaisar Li, dan menggunakan tangannya untuk meraih gagang pedang. Pedang yang sangat besar dan orang yang sangat besar. Itu seperti dewa perang kuno, berdiri di antara langit dan bumi. Apa? Long Jiang terkejut. Tidak berguna. Dia menggertakkan giginya saat dia mengaktifkan semakin banyak ki yang dalam untuk mengaktifkan pedang Kaisar Li. Kekuatan dewa di dalam pedang sekali lagi melonjak keluar, dengan gila-gilaan memenuhi tubuh raksasa tulang iblis. Tubuh raksasa tulang iblis menegang sesaat, tetapi pada saat yang sama, ada perubahan. Dari dalam tubuhnya, ki yang padat juga melonjak keluar, tapi itu bukan divine power, tapi iblis ki. Ki iblis ini seperti vicious beast yang telah terlepas dari belenggu mereka, terbang keluar dari tubuh mereka dan langsung menyerang tubuh Li Emperor. Ki iblis sangat kejam, setelah bersentuhan dengan kekuatan dewa Kaisar Li, itu berubah menjadi banyak mulut yang menakutkan, dengan keras merobek menuju kekuatan dewa. Adegan yang membuat hati semua orang bergetar muncul di depan mata semua orang. Semua kekuatan ilahi seperti potongan kertas putih, potongan-potongan kain benar-benar terkoyak oleh ki iblis. Melahap. Tubuh Long Jiang gemetar tak terkendali, wajahnya tiba-tiba menjadi putih pucat. Kekuatan suci di tubuh raksasa itu seperti daun murbei yang perlahan-lahan dilahap oleh ulat sutra. Itu menyusut sampai menghilang. Puff. Long Jiang tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Kaisar Li adalah pedang ilahi, untuk dapat mengendalikan pedang seperti itu, seseorang harus mengandalkan kekuatan hidup mereka sendiri untuk memimpin, dan sekarang setelah kekuatan roh pedang Kaisar Li telah berkarat, seolah-olah kekuatan hidupnya sedang terkorosi, dalam waktu singkat itu, hidup Long Jiang seolah-olah dipukul, dan tubuhnya juga menderita kerugian besar. Terlepas dari apakah itu pedang kematian atau pedang bintang teratai, mereka semua dikendalikan oleh Suyun. Kekuatan Suyun luar biasa, tetapi dibandingkan dengan kekuatan suci di dalam pedang Kaisar Li, perbedaannya kecil. Itulah mengapa kekuatan suci Kaisar Li untuk sementara menyegel hubungan antara keduanya. Tapi raksasa tulang iblis berbeda. Semua orang memiliki pemahaman yang salah tentang itu. Dia mengira itu adalah peralatan wayang Suyun, tapi ternyata bukan. Itu bukan peralatan wayang. Sebenarnya, itu adalah 7 jiwa heroik yang ditinggalkan Changgu dan Yinmo. Itu tidak dimiliki oleh Suyun, tetapi telah sepenuhnya diserahkan kepadanya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di dalam diri mereka dari Changgu dan Yinmo. Bagaimana ini mungkin? Long Jiang menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Suyun dan raksasa itu, dia terengah-engah dan meraung, peralatan boneka ini benar-benar dapat mengabaikan pedang kekuatan Dewa Kaisar Li. Itu tidak mungkin. Belum lagi Long Jiang, bahkan Xiao Changtian, Phoenix Lady, Star Sword Sovereign, Qin Wenrong dan yang lainnya memiliki wajah penuh keheranan. Bahkan Jin Moluo yang biasanya tenang telah mengungkapkan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan. Suyun menatap Long Jiang, seluruh tubuhnya melepaskan ki iblis yang sangat jahat. Kekuatan pedang Kaisar Li, dan itu hanya dari Pangeran Kaisar Li. Dibandingkan dengan dua Tuan Changgu, seorang Pangeran Kaisar Li bahkan tidak layak disebut. Matanya merah seperti iblis. 639. Changgu, Yinmo. Long Jiang tercengang. Changgu, Yinmo, apakah alat ajaib ini diciptakan oleh dua iblis besar yang tak tertandingi ini?
Wajah Jin Moluo menjadi semakin terkejut, matanya menatap lurus ke arah iblis tulang raksasa, dan pada akhirnya, ekspresinya hampir seperti itu. Diganti dengan syok. Iblis besar legendaris yang bertarung melawan Dewa Abadi. Bagaimana ini mungkin? Dikatakan bahwa dua iblis besar ini telah lama binasa, bagaimana mungkin Su Yun, seekor semut belaka, mendapatkan warisan? Xiao Changtian memanggil. Sekte iblis sejati telah kehilangan kedua iblis besar ini, jadi dia memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa bersaing dengan dunia abadi. Untuk dapat melawan kekuatan Dewa Pangeran Li Kaisar, dapat dilihat bahwa peralatan wayang ini benar-benar berperingkat tinggi. Aku takut bahwa apa yang dikatakan Su Yun benar, aku tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan harta karun di tangannya. Wajah Jin Moluo tenggelam. Dia merenung sejenak, lalu berkata kepada Xiao Changtian dan Phoenix Lady, kamu harus memikirkan cara untuk menyelidiki orang bernama Su Yun ini, dan menyelidiki latar belakang kelahirannya. Adegan dan sisanya, kamu harus mengerti, pria ini memiliki harta seperti itu, dan dia juga memiliki hubungan dengan leluhur pedang tanpa batas. Aku khawatir asal-usulnya tidak sederhana, aku tidak ingin menyebabkan bencana bagi sekte yang kosong, apakah kamu mengerti? Ayah, jangan khawatir, Changtian akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Xiao Changtian menangkupkan tinjunya dan berkata. Ya, Jin Moluo mengangguk. Ayah, meskipun latar belakang Su Yun ini tidak sederhana, lalu apa? Apakah kita benar-benar akan menyerah untuk membalaskan dendam Huailin dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Phoenix Lady berkata dengan agak kesal. Bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendam cucuku? Namun, kita harus bersiap untuk semuanya, jadi bertindak gegabah hanya akan membuat kita kalah. Setelah kita memahami Su Yun secara menyeluruh, kita juga bisa memikirkan strategi yang baik untuk masa depan, bukan? Kata Jin Moluo acuh tak acuh. Mendengar itu, Phoenix Lady menganggukkan kepalanya sedikit, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain, Xiao Changtian mulai khawatir, ayah, jika barang boneka itu benar-benar seperti yang dijelaskan Su Yun, dan diciptakan oleh dua iblis besar, maka kekuatan barang boneka itu mungkin tidak biasa, aku khawatir Long Jiang tidak akan menang semudah itu. Itu, ayah mertua, pikir Long Tian, bagaimana jika? Maksudku, jika seperti ini, tolong jangan marah. Jika Long Jiang kalah dari Su Yun, maka kita, apa yang harus aku lakukan? Beraninya kau. Tepat ketika Xiao Changtian selesai berbicara, wajah Jin Moluo langsung menjadi gelap. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan istana surgawi awanku lebih rendah dari alam iblis? Mendengar itu, wajah Xiao Changtian memutih, dan segera menangkupkan tinjunya, Sun Lin Lao pasti tidak memiliki niat itu hanya omong kosong, banyak omong kosong. Ayah mertua, tolong jangan bawa ini ke hati. Omong kosong, aku hanya akan memperlakukannya sebagai omong kosong, jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Jin Moluo mendengus, dan melanjutkan, kekuatan My Cloud Heavenly Palace tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, kultivasi Long Jiang hanya di tahap kelima, dan kultivasi Su Yun ini hanya pada tahap ketiga, dalam hal kultivasi, dia bukan lawannya, dan dengan bimbingan Cloud Heavenly Palace, semua teknik pedang mistisnya adalah yang terbaik. Dalam hal teknik, Su Yun bukan lawannya, dan dengan hadiah dari Istana Surgawi, tubuhnya dan peralatan kekaisaran, dia memegang pedang Kaisar Li, pedang Su Yun ini sudah lumpuh, dan hanya artefak alam iblis yang berjuang. Untuk menahannya, bagaimana Long Jiang bisa kalah dari Su Yun? Jika Long Jiang kalah, wajah apa yang akan ditinggalkan oleh Cloud Heavenly Palace aku? Bagaimana Cloud Heavenly Palace aku masih bisa didirikan di masa depan? Karena itu, Long Jiang pasti tidak akan kalah, dan terlebih lagi, tidak akan kalah. Jin Moluo berbicara dengan sangat serius, sebenarnya, dia tahu betul bahwa jika Su Yun memenangkan pertempuran ini, maka Istana Langit Awan akan kehilangan seluruh wajahnya, dan kehilangan semua kekuatan dan pengaruhnya di dunia pedang, dan dia akan dihina oleh orang lain, dan posisinya di dunia pedang akan terpengaruh juga, dan konsekuensinya akan parah. Istana Surgawi Awan berbeda dari alam Wanhua. Pengalaman orang-orang di sini jauh lebih rendah daripada orang-orang di dunia pedang, jadi meskipun mereka kalah, itu bisa dimengerti. Namun, orang-orang di dunia pedang berbeda. Jika mereka dikalahkan, hidup akan lebih baik daripada mati. Sebelumnya, Zi Tao bukan tandingan Liu Xin, tetapi untuk hidup, dia menggunakan kekuatan asalnya sendiri untuk melumpuhkan Liu Xin. Meskipun dia telah melakukannya dengan baik, dia tidak bisa hidup, dan demi reputasi Cloud Heavenly Palace-nya, Zi Tao masih tidak dapat lolos dari kematian. Ini adalah aturan kejam dari dunia pedang. Dalam duel, pemenang memiliki hak untuk hidup, dan yang kalah harus mati. Pudong, pudong, pudong. Ki iblis yang melonjak merobek kekuatan Dewa Pedang dan benar-benar menghancurkannya. Kekuatan ilahi dari pedang Kaisar Li telah benar-benar menghilang dan pedang Kaisar Li raksasa benar-benar digenggam erat oleh raksasa itu, menyebabkannya gelisah. Ia ingin berjuang bebas dari cengkeraman raksasa, tetapi saat ini, ki iblis yang luas dan ganas semuanya berkumpul di tangan raksasa itu, dengan maksud untuk menekannya. Tidak baik. Wajah Long Jiang berubah, dia segera mengubah teknik tangan dan mengingat kembali pedang Kaisar Li miliknya. Tubuh pedang besar Kaisar Li bergetar dengan panik, seolah-olah sedang berjuang, tetapi tangan raksasa itu seperti penjepit, dengan erat meraih gagang pedang Kaisar Li. Dalam hal kekuatan dewa di dalam pedang Kaisar Li tidak sebanding dengan kekuatan iblis di tubuh raksasa tulang iblis.
Sekarang setelah kau dan aku kehilangan pedang kita, bukankah itu adil? Su Yun menatap Long Jiang dengan mata merah darahnya, dan berkata dengan dingin. Wajah Long Jiang sedikit berubah. Mengaum. Pada saat ini, raungan meletus. Long Jiang dengan cemas melihat ke arah raksasa itu, hanya untuk melihat bahwa raksasa itu tampaknya memberikan segalanya. Dia meraung, dan menggunakan kedua tangannya untuk meraih pedang Li Kaisar, langsung menebas ke arahnya. Kekuatan pedang kuning raksasa itu seperti makhluk abadi yang menurunkan murka surga. Aura kiamat benar-benar menakutkan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan itu terungkap. Dia akan menggunakan pedang lawannya untuk menebasnya. Hal semacam ini, mungkin hanya Su Yun yang bisa melakukannya. Kaisar Li tidak seperti pedang kematian, yang terbungkus oleh ki aneh, dan kehilangan kontak dengan Long Jiang. Oleh karena itu, ketika iblis tulang raksasa mengayunkannya ke Long Jiang, itu tidak mengungkapkan banyak kekuatannya, tetapi, bahkan jika itu diayunkan dengan kekuatan kasar, itu masih akan sangat ganas. Bagaimana mungkin Long Jiang berani menghadapinya secara langsung? Dia buru-buru menghindar. Namun, saat dia bergerak, hembusan badai dahsyat yang dipenuhi dengan kekuatan misterius tiba-tiba naik. Long Jiang melihat sekeliling dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa di kejauhan, Su Yun telah menutup matanya. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya di belakang punggungnya, dia tampaknya mengaktifkan semacam teknik yang mendalam, roh ki di sekitar tubuhnya dilepaskan, ki yang mendalam menindas, dan di luar ki yang dalam, adalah lapisan pedang ki yang menakutkan. Pedang ki. Dari mana asalnya? Jantung Long Jiang melonjak, dia merasa situasinya tidak baik. Bunga, tanaman, dan pepohonan di sekujur tubuh Su Yun mulai tumbuh liar karena suatu alasan. Bunga-bunga di gerbang alam mekar serempak. Rumput di tanah tumbuh lebih kuat, dan makhluk-makhluk alam Wanhua di sekitarnya semua berlutut tanpa sadar, dengan Su Yun di tengahnya. Mereka mengangkat kepala dan bersiul. Untuk sesaat, semua binatang meraung serempak. Momentum itu seperti surga itu sendiri, pemandangan yang langka untuk dilihat. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari alam Wanhua gempar. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Rong Muke berteriak tanpa sadar, tatapannya menatap lurus ke arah Su Yun di kejauhan. Orang ini diselimuti oleh ki iblis, tapi dalam ki iblis ini, sebenarnya ada sejumlah besar kekuatan spiritual yang bercampur di dalamnya. Roh-roh ini menghujani kita di mana-mana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang ini? Rong Muke dengan cemas melihat ke arah Rilem Master, berharap untuk menghilangkan keraguannya. Tapi, Rilem Master tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya yang berair diam-diam menatap Su Yun. Saudaraku, apakah kamu belajar gerakan lain? Hu Qianmei menatap pemandangan mistis, mulutnya ternganga kaget. Pada saat ini, menggunakan kata-kata, semuanya telah dihidupkan kembali, untuk menggambarkan adegan yang baru saja dilihat orang banyak adalah yang paling cocok. Wosh, 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 gelombang-gelombang-gelombang. Hu Qianmei melihat ke atas, dan merasa bahwa rumput di sekitar Su Yun menjadi lebih hidup, bahkan batu-batu di tanah menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Binatang roh yang tinggal di alam Wanhua ini semuanya memiliki kecerdasan mereka sendiri, dan tahu bahwa orang-orang di dunia pedang bukanlah orang baik. Banyak dari binatang roh tidak berani mendekati mereka karena ketakutan mereka, tetapi pada saat ini, untuk beberapa alasan, binatang roh itu mulai perlahan-lahan bergerak mendekat, untuk berbicara lebih tepatnya. Itu seharusnya mendekati Su Yun. Ketika mereka mendekati Su Yun, pedang ki aneh di sekitar tubuh Su Yun menjadi lebih kuat, seperti tumpukan kayu bakar yang dilemparkan ke api. Long Jiang mengerti, jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia pasti akan dikalahkan. Dia tidak bisa pelit lagi. Long Jiang menggeram, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan dadanya dengan keras. Dentang. Suara sesuatu yang meledak bergema di seluruh dunia, hanya untuk melihat pedang Kaisar Li di tangan raksasa tiba-tiba bergegas keluar, berputar di langit, lalu berputar beberapa putaran di langit, berubah menjadi ukuran aslinya, langsung jatuh ke tanah. Tanpa bergerak. Ki di permukaan pedang Kaisar Li benar-benar hilang, sebenarnya mirip dengan pedang di tanah, sangat sunyi. Setelah melihat pemandangan ini, kerumunan meledak menjadi gempar. Begitu kejam, sangat menentukan. Rong Muke tidak bisa tidak bertanya dengan heran. Apa? Hu Qianmei segera bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Rong Muke menatap pedang dan berkata, pedang Kaisar Li adalah pedang ilahi, tubuhnya mengandung kekuatan ilahi, dan aku tidak tahu apakah itu ditempa untuk Pangeran Kaisar Li, tetapi singkatnya, itu berbeda dari pedang biasa. Akibatnya, itu mengharuskan pengguna untuk mengontrol dan mengintegrasikan asal pedang, memungkinkan pengguna untuk mengontrolnya sebagai satu, memungkinkan pengguna untuk mengontrol pedang sesuka hati, dan seperti beberapa saat yang lalu, Long Jiang menyerang asalnya sendiri. Menyebabkan pedang Kaisar Li terluka parah. Mendengar itu, Hu Qianmei terkejut. Meskipun gerakan ini kejam, itu masih lebih baik daripada dipegang oleh raksasa itu. Kata Rong Muke. Hu Qianmei menganggukkan kepalanya, tetapi dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan bertanya, Perdana Menteri Rong, menurut apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti? Ketika Long Jiang meninggal, pedang Kaisar Li juga akan dihancurkan.
Itu tidak akan terjadi, tetapi pedang Kaisar Li akan disegel untuk jangka waktu tertentu. Untuk jangka waktu itu akan menjadi seperti batu busuk, sama sekali tidak berguna. Itu akan membasuh ki pemilik sebelumnya dan berubah menjadi tuan yang tak bertuan. Pedang. Aku tidak pernah berpikir bahwa pedang ilahi benar-benar memiliki kecerdasan seperti itu. Kalau saja aku bisa memilikinya. Hu Qianmei meratap. 640. Su Yun telah kehilangan pedang kematiannya dan serangkaian pedang suci lainnya, sementara Long Jiang juga kehilangan dukungan dari pedang Kaisar Li. Dalam situasi saat ini, dia harus sepenuhnya mengandalkan metode lain untuk bertarung. Long Jiang tentu saja tidak akan menunggu Su Yun untuk menyelesaikan casting teknik yang mendalam sebelum menyerang. Ini berlaku untuk teknik mendalam, karena semakin lama dia memainkannya, semakin kuat tekniknya. Long Jiang kemudian mengeluarkan jarum perak tipis dan panjang dari tas luar angkasa di pinggangnya, dan menembakkannya ke bagian bawah kaki Su Yun. Saat kotoran menghilang, tanah di bawah kaki Su Yun mulai retak, dan dengan kecepatan kilat, dia tidak dapat menutupi telinganya saat sebuah lubang besar muncul. Di dalam lubang, ada banyak jarum baja ramping dan tajam, masing-masing setidaknya beberapa meter panjangnya, bersinar dengan ki yang dalam, mereka sangat tajam. Ketika gua itu muncul, tubuh Su Yun langsung jatuh. Tapi tepat pada saat ini, tangan besar Devil Bone Giant meraih dan menghentikan kaki Su Yun tepat waktu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Perubahan sekali lagi terjadi di gua, 100 lebih jarum tajam melesat seperti anak panah dan menusuk ke arah Su Yun. Raksasa itu segera menarik Su Yun, menggerakkannya ke arah dadanya, pada saat yang sama mengulurkan tangannya yang lain, sepenuhnya menutupi Su Yun, melindunginya sepenuhnya. Jarum tajam langsung melesat, tetapi ketika mereka mengenai punggung tangan raksasa tulang iblis, bahkan tidak ada bekas yang terlihat, apalagi menembusnya, dan melukai Su Yun. Apa? Melihat bahwa harta itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Su Yun, wajah Long Jiang berubah. Peralatan wayang ini benar-benar harta yang luar biasa. Itu bisa menyerang dan bertahan, itu hanya pengawal. Biasanya, peralatan wayang mengharuskan tuan mereka untuk sepenuh hati mengendalikan mereka dari samping, dan pengoperasian peralatan wayang membutuhkan pasokan ki mendalam yang tak henti-hentinya dari tuan mereka. Jika terganggu, peralatan wayang akan berhenti bergerak, tetapi dari kelihatannya, benda ini tampaknya jauh di luar jangkauan peralatan wayang, dan tidak mudah untuk ditangani. Long Jiang berada dalam posisi yang sulit, dia pikir pertempuran ini akan sangat mudah, tetapi kekuatan Su Yun berada di luar imajinasinya, itu sangat rumit. Jiang panjang. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari samping. Tubuh Long Jiang bergetar, melihat ke arah suara itu, orang yang berbicara adalah Jin Moluo. Jin Moluo sedikit mengangguk, seolah mengisyaratkan sesuatu. Melihat itu, ekspresi Long Jiang menjadi serius. Penatua, bisakah aku menggunakannya? Long Jiang berkata dengan suara rendah, suaranya penuh dengan berat. Itu adalah sesuatu yang diberikan kepadamu oleh Nyonya, kamu bisa menggunakannya. Apalagi ini untuk kehormatan sekte, apa yang perlu disayang? Apakah benda itu tidak seagung kemuliaan sekte? Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Adik laki-laki Ziming berkulit putih. Ekspresi Long Jiang menjadi serius. Dengan gemetar tubuhnya, dia mendorong kembali dengan kakinya dan mundur beberapa ratus meter, memisahkan jarak antara dia dan raksasa tulang iblis yang datang. Kemudian, dia mengeluarkan fluorid mengkilap dari kantong luar angkasa dan melemparkannya ke udara. Fluorid berputar di udara dan dengan cepat tumbuh lebih besar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi gunung yang sangat besar. Melihat gunung melayang di langit, semua orang berteriak kaget. Gunung itu sangat besar, dan orang-orangnya seperti semut. Mereka tidak bisa dibandingkan dengannya, dan orangnya tak tertandingi. Gunung itu berwarna hijau tua, dan di bagian bawah gunung, ada garis emas dan segel arai. Su Yun, kamu beruntung. Kedua tangan Long Jiang membentuk segel, dan dia menatap Su Yun, benda ini adalah hadiah dari Nyonya. Aku telah melakukan misi yang sangat berbahaya sekali, dan kesulitan misi itu sangat tinggi, dan hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya, tetapi aku tidak hanya menyelesaikannya, aku juga melindungi reputasi sekte, mencegah Cloud Heavenly Palace kehilangan apapun, dan aku juga telah membayar harga yang mahal untuk menggunakannya, dari tahap ke-10 Master Roh Langit hingga tahap ke-5 hari ini, jadi Nyonya menganugerahkan batu ini kepada aku, dan dia menginstruksikan aku untuk menggunakannya untuk menempa senjata ilahi. Aku tidak pernah bisa menggunakannya, tapi hari ini, demi membunuhmu, aku harus menahan rasa sakit. Dengan itu, Long Jiang terus mengumpulkan teknik, ki yang dalam di tubuhnya menjadi seperti galaksi, dengan panik bergegas menuju gunung besar, bagian bawah gunung perlahan terkoyak, lubang hitam pekat raksasa muncul, dan hijau transparan yang sangat besar. Tangan muncul dari lubang raksasa, langsung meraih ke arah Su Yun. Mengaum. Raksasa itu meraung marah, membiarkan Su Yun jatuh ke tanah dan kemudian mengambil langkah besar ke depan dan bergegas menuju tangan besar yang mengulurkan tangan dari gunung raksasa itu. Kemunculan tangan raksasa itu seolah menjadi tantangan besar baginya. Sifat iblis raksasa itu benar-benar terpikat. Meskipun raksasa itu dikendalikan oleh Su Yun dan dikendalikan oleh ki yang dalam, itu masih bergerak, tetapi memiliki kecerdasannya sendiri, dan spiritualitas itu berasal dari iblis, tetapi tidak diaktifkan dengan sendirinya, tetapi oleh Su Yun.
Ki iblis adalah ki yang sangat mistis, berbeda dari ki yang dalam, tetapi memiliki atribut khusus yang berbeda darinya. Itu adalah asimilasi, dan asimilasi ini adalah demonifikasi yang dibicarakan oleh penggarap roh. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa demonifikasi tidak hanya terbatas pada manusia, bahkan beberapa hal akan menjadi iblis, terutama harta sihir. Jenis harta sihir ini biasanya disebut alat sulap, dan kebanyakan dari mereka dilarang. Raksasa-raksasa itu bergegas dengan langkah berat, kedua kakinya yang besar menggetarkan tanah sampai gemetar hebat. Saat mendekati tangan raksasa itu langsung mengulurkan tangannya dan meraih ke arah tangan raksasa itu. Dong! Ketika tangan tulang dan tangan Ki bertabrakan, itu seperti sebuah planet yang bertabrakan satu sama lain. Sebuah ledakan teredam bergema, bumi tiba-tiba tenggelam, beberapa kali tanah retak, dan gelombang kekuatan menyapu ke segala arah. Raksasa dan tangan raksasa mulai bersaing. Tubuh raksasa-raksasa itu sedikit tertekuk, kedua kakinya dengan keras menginjak tanah, menyebabkan dua lekukan besar di tanah muncul. Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong tangan raksasa itu ke atas, seolah-olah dia mencoba untuk memaksa tangan itu kembali ke dalam lubang. Namun, kekuatan tangan raksasa itu mencengangkan. Itu tidak mundur sama sekali, dan terus menemui jalan buntu dengan raksasa itu. Raksasa itu telah menahan harta sihir untuk sementara waktu, jadi wajar saja untuk mengulur waktu bagi Suyun, yang tidak lambat sedikit pun, sama sekali mengabaikan adegan saat ini, dan terus menghasut teknik profound miliknya. Badai niat pedang aneh di sekitarnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, energi roh yang mengambang di udara mulai menghilang, dan berubah menjadi pedang Ki. Suyun, apakah menurutmu ini akan mengakhirinya? Long Jiang menatap Suyun dengan ganas, dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan lembut, lalu terus mendesak kekuatannya yang dalam. Jagoan. Dari gua raksasa, tangan yang lebih besar tiba-tiba muncul, dan dengan kecepatan kilat, tangan itu bergegas menuju Suyun. Buruk. Suyun ditangkap oleh tangan besar pada saat yang sama. Kakak laki-laki. Melihat itu, Hu Qianmei mengeluarkan teriakan yang menyayat hati, dia langsung bergegas ke depan, dan sebenarnya ingin naik dan menyelamatkan Suyun. Tapi saat dia bergerak, dia dihentikan seketika oleh Master Rilem. Jangan bertindak sembrono, jika kamu bertindak sembrono, itu akan menjadi gangguan publik dari duel. Menurut aturan dunia pedang, kita akan menjadi sasaran kritik publik, dan orang-orang dari dunia pedang dapat dengan benar menggunakan seni bela diri mereka pada kita, dan alam Wan Hua aku akan jatuh ke dalam perangkap yang tidak dapat diperbaiki. Tuan Rilem berteriak. Enyahlah, kamu wanita bau, saudaraku hanya keluar untuk bertarung karena kamu Wan Hua Rilem. Sekarang dia dalam bahaya seperti itu, kamu benar-benar menolak untuk menyelamatkannya bahkan dalam kematian. Orang-orang Wan Hua Rilem benar-benar tidak tahu berterima kasih. Hu Qianmei tidak peduli dengan Rilem Master lagi, dia segera mengutuk, dan mendorongnya menjauh, hendak bergegas ke depan. Tapi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Rilem Master? Master Rilem menggerakkan jarinya sedikit, dan layar lampu hijau zamrud benar-benar melilitnya. Hu Qianmei terus-menerus menyerang layar cahaya, tetapi tidak dapat memecahkannya, seolah-olah dia dikurung di dalam sangkar. Wanita terkutuk, dasar jalang. Lepaskan aku. Hu Qianmei sangat cemas sehingga air mata mengalir dari matanya. Melihat tangan raksasa menarik Suyun ke dalam gua, dia merasa seluruh tubuhnya akan runtuh. Namun, Rilem Master menutup mata. Dia mengerti bahwa jika dia membiarkan Hu Qianmei pergi, itu akan menyia-nyiakan hidupnya. Saat dia menatap gunung besar yang mengambang di udara, riak tidak bisa tidak terbentuk di hatinya. Tangan kecilnya yang putih sudah penuh keringat. Suyun segera dicengkram oleh tangan raksasa itu ke gunung dan menjadi tenang. Pada saat yang sama, raksasa tulang iblis yang bertarung melawan tangan raksasa itu kehilangan semua kekuatannya, dan langsung menghentikan apa yang dia lakukan. Seluruh tubuh raksasanya langsung didorong ke tanah oleh tangan raksasa itu, menabrak tanah. Kedamaian dipulihkan ke tempat kejadian. Orang-orang hanya melihat Long Jiang, dan gunung aneh itu. Melihat itu, Hu Qianmei jatuh ke tanah, air matanya mengalir seperti bendungan yang jebol. Sedikit kesuraman tergantung di wajah indah Master Rilem. Perdana Menteri Rong. Dia berbisik. Perintah apa yang dimiliki Rilem Master? Rong Muke yang masih melihat gunung, sadar kembali dan dengan cemas menangkupkan tinjunya dan berkata. Kirim pesanan, bersiaplah untuk bergerak. Pertama, hancurkan gunung besar itu, lalu langsung bunuh Jin Molwo dan yang lainnya. Tuan Alam berkata dengan lembut. Suaranya ringan, rendah, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar itu, Rong Muke tertegun untuk waktu yang lama, dan hanya setelah beberapa saat dia sadar kembali, dan dengan cemas berkata, Rilem Master. Itu tidak benar, jika kita benar-benar membukanya dengan Jin Molwo. Apakah kamu benar-benar berniat untuk menyerahkan tanah itu? Tanpa menunggu Rong Muke selesai berbicara, Rilem Master memalingkan wajah kecilnya dan menatapnya dengan mata berkilauan. Rong Muke membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dengan perintah Rilem Master, Rong Muke tidak berani melanggar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan hanya bisa mengirim perintahnya secara diam-diam. Sangat cepat, semua prajurit Rilem Tree menerima berita itu. Namun, pada saat ini, sebagian besar pandangan masih tertuju pada Gunung Terapung. Di bawah gunung, Long Jiang mengoperasikan seluruh gunung, seperti penyuling pil di samping tungku, menatap gunung sambil mendesakinya.
Meskipun Su Yun diseret ke pegunungan, ekspresi Long Jiang tidak rileks sama sekali. Dari sini, dapat dilihat bahwa Su Yun belum mati. Di dalam gunung ini ada cahaya warna-warni destruktif yang dapat menghancurkan apapun di dunia. Keberadaan apapun yang memasuki gunung akan berubah menjadi abu, tetapi tampaknya ada Ki Su Yun di dalamnya. Long Jiang mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan Ki yang dalam, sambil merenung. Dia telah menggunakan Ki-nya untuk sebagian besar, menyebabkan bendera di permukaan gunung bergetar hebat, karena kekuatan yang dalam mulai mengalir keluar dari gunung tanpa henti. Tidak ada yang tahu apakah Su Yun, yang berada di pegunungan, masih hidup, dan mereka hanya tahu bahwa Su Yun telah kehilangan momentumnya sejak lama. Jika dia diserap oleh peralatan ajaib seperti itu, Su Yun pasti akan mati. Wajah serius Jin Meluo akhirnya mengungkapkan senyum lembut, dia berbalik untuk melihat Realm Master dan berkata dengan acuh tak acuh, "Realm Master, aku pikir kita harus membicarakan hal-hal tentang Gunung Linglong. Terima kasih sudah subscribe Penatua."